Kalau kenal semua bapak-bapak TDA, bapak-bapak ada Jangan ibunya kan? bapak-bapak, kita ada ibu, cuma kita ngomong bro and sis saja lah. Jadi kesannya terlalu tua juga kita. Ya, bro and sis, selamat malam, merdeka. Merdeka. Ya, jadi ini TDA Jakarta Barat. Kok ngeheng ya? Hang juga nih. Ya. Bro Jim hang ya. Oke. Ya, signal oke? Aman? Aman, Bro Arto aman, semua aman kecuali Pak Jim nih, Bro Jim Iya tiba-tiba. nih. Nah, dia ganti nih. Nah. Guys, sorry, tadi ketendang sinyal jelek. Ya. Halo, Bro Arto. Halo. Halo, siap. Ya, kenalin dulu kita nih TDA, teman-teman komunitas tangan di atas, berbagai versi orang yang lucu-lucu, menarik ya teman-teman di sini. Ada Bro Adi Pradi dari ketua zaman TDA berapa nih? Ada Pak Budi juga, ada Bro Syafi Anti, ada pemilik Sporte ya. Ini kebetulan izin mohon maaf nih, hari Jumat ini memang ternyata hari yang hektik ya. Terbukti banyak partisipannya berkurang drastis. Biasanya di atas 20-an. Aman. Gitu. Bro, sedikit banyak kalau dengar rumor lu tuh konsennya di branding gitu ya, Bro ya. Sebenarnya background lu apa sih, Bro? Jadi background awalnya tuh sebenarnya kerja di perusahaan periklanan ya. Jadi tahun 99 lulus kuliah, pulang ke Indonesia dan kerja di perusahaan periklanan yang memang basisnya itu ngerjain brand-brand asing dari luar negeri lah, kira-kira gitu. Oke. Secara nggak sengaja ya terekspos lah dengan brand-brand luar, dan disitulah proses pengenalan tentang brand itu dimulai di sana. Jadi dari situ baru mulai lanjut ke dunia brand yang sesungguhnya ya. Jadi dulu tuh posisinya mungkin namanya creative director. Jadi tugasnya creative director itu salah satunya adalah membuat komunikasi iklan. Kalau hari ini mungkin digital, tapi kalau dulu ya iklan-iklan yang suka dilihat di TV itu biasanya kerjaan gue. Wow. Tapi ini ceritanya dari kreatif director kan harusnya mapan nih, ya kan? Tiba-tiba membranding diri sendiri, ini sebenarnya ke arah bikin company sendiri atau bagaimana nih, Bro? Punya cita-cita? Jadi gue tuh lahir dari satu keluarga yang sangat nasionalis banget. Jadi kalau pernah dengar dulu ada seniman artis namanya Chris Biantoro, nah itu bokap tuh. Oh, Oke. Wah, terkenal tuh. Kalau papa saya mah udah favorit juga dia dulu. Iya. Iya, betul. Zaman-zaman itu ya. Dan ya dia selalu bilang gini sih, kamu waktu itu waktu mau sekolah ke Amerika, dia bilang kamu belajar ilmunya, ambil ilmunya, pulang dan bangun negerimu. Kira-kira gitulah bahasanya. Gue juga nggak ngerti ya tuh artinya apa. Tapi tahun 2006 tuh gue baru mengerti gue harus ngapain gitu. Jadi selama ini kata-kata itu cuma ya maksudnya apa sih Pak, bangun dan pulang dan kembangkan negerimu. Jadi tahun 2006 itu gue jatuh cinta sama dunia UMKM basically. Awalnya UMKM tapi sekarang sudah menyebar sampai kemana-mana, dan kepingin banget ngembangin brand-brand lokal karena dulu belajar di agency itu kita ngerjain brand-brand besar kayak Coca-Cola, Honda dan lain-lain. Itu juga mulainya dari garasi-garasi juga sih gitu, mikir-mikir wah kalau gue bisa ngembangin brand-brand lokal dengan cara yang sama kayaknya keren. Jadi 2006 terpanggil untuk resign, lalu jalan di jalan yang
sepi itu ya. Tahun 2006 itu ya nggak ada Instagram, nggak ada digital, nggak ada peer-to-peer lending, nggak ada apapun lah. Jadi itu jalan yang sangat gelap sekali. Ya benar juga sih, agak-agak dibego-begoin juga sama teman-teman ya. Lo udah mapan jadi creative director, karir oke gitu. Tapi biasanya yang oke-oke malah nggak oke gitu. Jadi gue lulus tahun 2000, pulang sekolah tahun 99, tahun 2000 udah dapat kerjaan, tahun 2001 jadi creative director, tahun yang sama menang award untuk penghargaan iklan-iklan tertinggi, terus akhirnya jadi creative director lagi di satu perusahaan. Nggak nyaman aja gitu, ada sesuatu yang nggak asik aja pokoknya. Jadi terus gue mau keluar dari comfort zone itu di tahun 2006 untuk mengembangkan brand-brand lokal. Ya udah, itu jalan zennya tuh gitulah kira-kira. Jalan ninja. Jalan ninjanya begitu. Sampai all the way sampai tahun 2017 itu 11 tahun yang sangat sangat gelap, sangat banyak sekali refleksi diri nih, jangan-jangan gue salah milih jalan nih, jangan-jangan gue nggak ini segala macam. Tahun 2017 itu gue ketemu sama satu orang namanya Andi F. Noya yang punya acara namanya Kick Andy. Bang Andi bilang, "Tok, gabung yuk sama gue lagi mau bikin acara TV program di Metro TV namanya Big Circle." Apa itu, Bang? Ya Big Circle itu pokoknya kita ngundangin anak-anak muda entrepreneur yang punya jiwa sosial, terus nanti mereka dimentorin live di televisi. Oh, beneran nih Bang? Iya, ada 6 orang mentor dia bilang di dalam program itu. Siapa aja Bang? Salah satunya adalah William Tanuwijaya. Jadi kita ada beberapa teman-teman ya, ada Rene Suardono, William Tanuwijaya, terus kemudian Joris Sebastian, Billy Boon, Veronica Kolendam, ya orang-orang yang kadang-kadang gue sih tahu orang-orang itu, tapi mereka sih nggak tahu gue ya. So tahun 2016 itulah kita punya acara televisi bersama-sama dengan teman-teman itu. Jadi gue juga jadi kenal William Tanuwijaya dan lain-lain. Sampai kemudian tahun 2017-18 programnya berhenti. Lalu Bang Adi bilang, terus gue bilang gini, Bang, waktu gue bikin perusahaan sendiri itu gue kepingin banget one day gue punya acara televisi sendiri. Terus acaranya seperti apa ya? Gue suka sama brand, jadi gue mau keliling Indonesia naik motor, terus ngangkat cerita-cerita tentang brand Indonesia dan lain-lain. So tahun 2017 lahirlah Brand Adventure. Brand Adventure tuh program petualangan, bisa lihat di YouTube sih. Program petualangan gue keliling Indonesia, ketemu sama brand-brand lokal, mengangkat narasinya dan lain-lain. So akhirnya menjadi salah satu program unggulan ya di Metro TV. 2019 gara-gara program itu juga kita bisa ketemu Bapak Presiden ngomongin brand lokal di tahun 2019. Jadi gue melihat dari tahun 2006 memulai, kemudian baru tahun 2019 baru mulai kelihatan banyak hal ya. Kemudian lanjut lagi kita kerjasama sama BRI, bikin program namanya Petualangan Brilian dan lain-lain. Dan yang menarik sebenarnya dari program perjalanan itu, ternyata yang gue pikir gue cuma sendirian, bego sendirian gitu, maksudnya idealis sendirian. Ternyata teman-teman pada nelponin nih, bilang, "Bro, gue juga melakukan hal yang sama di kayak lo gitu, di kota gue masing-masing." Maka lahirlah Indonesia Brand Activist Network. So atau disingkat IBAN. IBAN ini adalah komunitas para penggerak brand di seluruh Indonesia. Jumlah kami sekarang ada 100 orang di 51 kota. Jadi ada 100 arto lagi sekarang di seluruh Indonesia yang bergerak untuk mengembangkan brand-brand lokal di kota kita masing-masing. Nah itu sih cerita singkatnya ya. Tapi gue masih pengen ngulik itu loh, dari 2006 sampai 2017 ketika di jalan yang gelap itu. Wah gila men itu mah. Sampai nangis-nangis deh. Tapi apa yang membuat lo stick to your plan, stick to your mission gitu loh. Jadi gini nih, ada cerita ya, 2006 itu begitu resign, jadi ini buat, ya biasanya gue suka cerita ke mahasiswa, jangan jadi kayak gue yang sok-sok idealis, nggak nyiapin apapun di depan sana, untung aja istri gue sepakat gitu ya, kalau nggak sepakat gimana, terus gue, karena waktu itu gue udah menikah. Jadi gue bilang, gue mau ngembangin brand-brand lokal, begitu gue resign, gue nggak tahu cara mulainya gimana. Gimana sih, pasti teman-teman di sini juga nanya, lu bantuin brand lokal tuh kayak gimana toh gitu kan. Bayar fee konsultan, mau gitu UKM bayar
100 juta ke lu gitu kan nggak make sense ya. Iya. So salah satu yang gue kuasain adalah gue ngerti desain karena dulu S1-nya di Manajemen Information System, terus lanjut lagi ngambil S1 lagi namanya Advertising Design. Jadi gue ngerti tentang packaging, desain kemasan, whatever gitulah. Nah, 2006 itu waktu kita baru pertama kali mulai, gue tuh lagi duduk di satu kawasan di Kelapa Gading. Kalau pernah dengar ada pisang Pontiak gitu lah, zaman-zaman pisang Pontianak yang ngantrinya sampai gila-gilaan. Ada satu bapak, dia jualan pisang goreng, terus gue nggak suka pisang juga sih, tapi nggak tahu lagi berdiri di situ, ngobrol sama si bapak itu, Pak, Bapak impiannya apa? Dia bilang, saya ingin sekali nih pisang goreng ini bisa masuk ke supermarket. Waktu itu dia bilang Transmarket lah, dan segala macam. Nah, itu tuh sebenarnya masuknya gimana, Pak? Masuknya ke frozen. Jadi frozen food kategori itu dari tahun 2006 gue udah tahu tuh ada. Gitu. Jadi dia mau bikin pisang goreng dalam kemasan gitulah, yang bisa digoreng terus buat keluarga dan lain-lain. Nah, karena gue masih idealis banget, sangat nafsu banget, terus gue bilang sama si bapak ini, ya udah Pak, saya bantuin deh Pak. Saya bantuin bikin kemasannya, saya bantuin masukin ke pasar, saya bantuin masuk ke supermarket gitu. Ya udah 3 bulan tuh kita kerjasama tanpa gue memahami bisnis model, kita nggak tahu bagi hasil kayak gue jadi konsultan kayak atau apa nggak tahu. Tapi singkat cerita setelah 2 bulan kita punya kemasan yang keren banget. Salah satu kenapa keren karena dulu waktu di agensi gue punya kenalan orang-orang yang bisa mencetak packaging dengan sistem rotografur. Adalah di sini rotografur tuh flexible packaging kayak Indomie gitu loh, plastik flexible. Itu UKM nggak ada yang bisa karena UKM itu biasanya bentuknya pasti packaging kaku atau beli jadi pada zaman itu. Jadi kita bisa nyetak pakai rotografur. Nah, singkat cerita packagingnya jadi, produknya keren, is a frozen food kategori, kita bawa ke hypermart. Nah, di hypermart itu mereka lihat dan mereka akhirnya approve produk itu masuk ke hypermart. So, dalam waktu 3 bulan itu gue nggak pernah lupa sampai hari ini ekspresi si bapak itu bagaimana dia bahagia sekali impiannya punya produk yang masuk ke supermarket dengan kemasan yang keren gitu ya. Itu terjadi dan gue juga seneng banget. Nah, melihat mata yang berbinar-binar itu nggak bohong tuh, melihat orang happy itu kayak kita ngeganja aja, addicted gitu, lihat happy faces. Tapi yang masalah karena gue nggak ngerti bisnis, jadi kita nggak ada kontrak, nggak ada bagi hasil, nggak ada fee gitu kan. Nah, ya udah, project itu selesai, sukses, berhasil, tapi gue nggak dapat apa-apa sih. Nah, 2 bulan kemudian Hypermart telepon, dia bilang dia mau ketemu sama Arto. Boleh nggak ketemu sama Arto? Ya, lalu gue datang ke Karawaci, ketemu sama MD-nya, merchandising director-nya. Terus dia bilang begini, apakah Anda yang bikin kemasan packaging untuk produk ini? Oh iya Bu, gitu. Terus mereka cerita, mereka punya in-house produk namanya Value Plus. Value Plus itu in-house brand-nya Hypermart yang jelek banget, sebelumnya gambarnya matahari gitu. Mereka bilang kami punya kemasan tapi nggak bisa berbicara dan nggak semenarik apa yang kamu buat. Lalu dia bilang, boleh nggak Mas Arto bantu untuk meredesign 350 sekian kemasan yang kami punya untuk in-house Hypermart. Nah, jadi itu kayak jawaban Tuhan bahwa lu udah di jalan yang benar gitu kan, meskipun gue nggak pernah membayangkan akan dapat project itu. Jadi 3 bulan setelah project gratisan itu terjadi, datanglah project Hypermart itu yang nilai packagingnya ya bayangin ngerjain kemasan 300. Itu mungkin masih ada kali ya. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi kalau ke Hypermart lihat produk kayak gini nih, Value Plus. Nah, Value Plus nih. Nah, ini kita yang bikin nih semuanya. Logonya juga? Ya, dari logonya, kemasannya. Kalau ini kan botol, terus nanti ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya plastik, macam-macam lah gitu. Pokoknya 300 produk lah kita kerjain sampai babak belur gitulah. Terus Hypermart happy banget, dia ngasih gue kerjaan katalog tuh. Biasanya kalau kita ke Hypermart kan suka dikasih katalog ya, yang gambar-gambar produk-produk
akhirnya ngerjain itu. Akhirnya si direkturnya itu dibajak ke Rans Market. Dari Rans Market dia manggil gue lagi, dia minta gue bantuin untuk bikin hari ini namanya Farmers Market. So Farmers Market adalah salah satu brand yang gue build, brand lokal yang gue build karena hypermarket itu. Jadi kalau ditarik sejarahnya, ya mulai dari idealisme, ketemu tukang pisang goreng itu, terus proyeknya nggak dapet, masuk ke hypermart, habis itu ngerjain farmers market, dan lain-lain lah gitu. Jadi ya dari situ gue tahu bahwa oh ini emang jalannya gue nih, harus melakukan ini gitu. Meskipun nggak kaya-kaya banget ya kita, maksudnya yang ngerjainnya ya cukup lah gitu. Tapi jawabannya dikasih sedikit-sedikit sama Tuhan, oh ini jalannya gini, kamu pasti bisa dan lain-lain. So, selama 11 tahun itu gue melakukan begitu banyak pembuktian. Salah satunya adalah menguji coba teori yang gue ciptakan sendiri yang namanya brand step. Jadi proses pengembangan brand basis kan gini, soalnya gini, branding itu kan ilmu yang sekarang sangat dibutuhkan, tapi kita nggak pernah punya ilmunya karena nggak diajari di sekolah-sekolah. Di kampus-kampus nggak ada ilmu branding atau bahkan jurusan branding yang adanya mata kuliah branding. Kalau di luar negeri, brand management atau brand strategi itu jadi penting banget, dan semua korporasi-korporasi di dunia itu melakukan pendekatan bisnisnya dengan melakukan pendekatan brand, karena salah satunya adalah kemampuan untuk membangun persepsi sehingga barang yang harganya cuma 10 perak bisa dijual jadi 1000 perak. Karena value creation yang diciptakan oleh branding. So branding jadi semacam senjata pamungkas yang barang lo bisa sama barang gue, tapi kalau lo nggak paham branding, ya bakal begitu-begitu aja gitu. Nah, ilmu branding ini sampai hari ini aksesnya masih ditutup. Nggak ada sampai hari ini universitas yang belajar tentang brand. Nah, di tahun 2009 itu gue pikir dengan apa yang sudah gue lewatin selama hampir 10 tahun, sekarang berarti gue tahun berapa ya? Tahun ke-22 ya di dunia brand. Kalau kita bicara senioritas, paling senior tuh ada Pak Subiakto, umurnya 70 tahun gitu kan. Lalu ada Mas Handoko, sekitar 60 tahun, baru berikutnya generasi ketiganya ada gue. Di bawah gue masih ada lagi adik-adik yang lebih muda. Tahun 2019 gue meluncurkan buku yang judulnya Merek Indonesia Harus Bisa, karena buku itu sebenarnya adalah tahapan membangun brand yang gue coba metodologikan sendiri, dan itu harus gue coba buktikan. Jadi hampir 10 tahun itu kita mengerjakan banyak sekali proyek-proyek pengembangan brand, mungkin hampir 100 proyek kali ya. Tapi kebanyakan kita itu sifatnya kayak arsitek, jadi diem aja di kantor, punya proyek, kita kerjain, selesai, pulang, begitu aja terus. Nah, tahun 2017 itulah gue mulai membuka diri kepada media, membuka diri kepada network yang lebih besar, dan sekarang mungkin kita sudah tidak lagi menyebut diri kita brand consultant atau brand developer, karena dulu kita adalah brand developer. Jadi nggak apa-apa. Gue ambil contoh ya. Bentar. Ya, jadi hampir selama 10 tahun itu kita mengerjakan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan brand-brand lokal ya. Sampai tahun 2017 kita nggak mau lagi disebut konsultan, karena kita merasa konsultan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, nggak garansi juga, dan pendekatannya sangat tahun 60-an banget. So sekarang kami menyebut diri kami itu secara pribadi kita menyebutnya brand activist, tapi secara misi kita menyebutnya impact based enabler. Jadi enabler itu tujuannya adalah membantu orang untuk bisa mempunyai impact. Ya, salah satunya itulah. So ceritanya begitulah. Ada ya, Mbak? Tapi keren sih, bro. Perjalanan hidup, bro. Gue kasih lihat nih satu contoh, satu aja, Mbak. Yang si itu aja, Mbak. Ya. Bukan itu. Yang si ayam goreng itu mana? Iya. Salah, kayak pernah dengar ayam goreng namanya Hisana nggak? Hisana Fried Chicken.
Oh iya, di sana udah lama tuh. Ya, kalau Kentucky punya 300 outlet, di sana punya 1.200 outlet. Belagunya sama kayak Alfamart gitu. Kalau ditanya, Pak, outletnya udah berapa? Dia nanyanya, hari apa ini? Gitu. Hari apa ini? Kalau Alfamart kan gini, kalau Alfamart, Pak, outletnya udah berapa? Gitu. Jawabannya, jam berapa ini? Gitu. Kalau Alfamart, jam berapa? Kalau Hisana, hari apa? Karena hampir setiap hari dia nambah outlet. Apa aja nih Mbak? Yang tebel aja Mbak. Ya ini contoh aja ya. Ini nggak semua brand yang kita kembangin juga berhasil. Nggak semua brand. Aduh kok kemana-mana ya. Nah ini Hisana brand manual. Ya itu di sana. Jadi di dalamnya tuh isinya guideline standarisasi harus kayak gimana ya. Mulai dari susah. Dari SOP-nya, prosesnya, desainnya, logonya, kemasannya, outletnya, dan segala macam produknya gitu-gitulah. So ini jadi buku pegangan buat mereka agar mereka punya standarisasi. Karena salah satu kunci dari pembangunan brand adalah konsistensi. Nggak mungkin rasanya beda, bentuknya beda, dan lain-lain, orang nggak bisa pahami. So tugas kita salah satunya dulu bikin kayak gini nih. Hampir brand-brand yang kita develop semuanya kita buatin brand manualnya, brand strateginya. Jadi kayak ya brand developer lah ya kalau zaman itu. Cuma semakin ke sini gue melihat ya sehabis mengerjakan hampir 100 project, gue ngelihat kita harus punya tantangan baru, kita harus bisa menjawab isu-isu yang relevan dengan hari ini. Kita nggak akan bisa sustain hanya dengan jualan pempek, nih ada Mas Budi di sini nih. Kita nggak bisa hanya sustain hanya dengan jualan pempek karena ada ratusan pempek baru yang akan lahir. Jadi kita harus membantu teman-teman yang punya bisnis atau pempek ini, misalnya katakanlah secara spesifik untuk bisa membuat bisa membuat sebuah solusi yang lebih konkret. Karena kami percaya wirausaha itu hari ini bukan soal cuan. Cuan tuh udah nempel 11-12 sama kewirausahaan. Tapi wirausaha hari ini dia harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri ini, katakanlah pengangguran, kemiskinan, isu-isu sosial, isu-isu yang sebenarnya sangat penting dan bisa dikerjakan oleh entrepreneur. Jadi kita melihat entrepreneur itu orang-orang jenius yang sebenarnya bisa, bayangkan kalau satu kantor ada 10 orang karyawan dan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga menanamkan proses berpikir, akhlak, integritas kepada karyawan-karyawan itu, sebenarnya kita kayak memberikan sekolah kepada mereka. Jadi sejak tahun 2006 kita percaya bahwa kewirausahaan itu adalah kunci untuk mengembangkan Indonesia yang lebih kuat. So membangun brand lokal bagi kami itu adalah soal menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Kalau soal uangnya itu udah paling bawah, udah pasti, jadi nggak usah dibahas lagi. Itu kayak makan harus kenyang. Nah itu sama tuh. Jadi kalau kita ngomong sama orang, lalu kita nanya gini, gimana makanannya? Jawabannya kenyang gitu ya. Nah kalau dijawabnya kenyang, itu levelnya masih level bawah tuh. Dia nggak bilang misalnya, oh enak karena nasinya tuh lembut gigitannya, dia pulennya tuh. Nah beda kalau orang yang paham kuliner diajak ngomong gimana, dia akan cerita waktu di mulut rasanya begini, tapi begitu saya telan, karena diskusinya tuh levelnya udah lebih tinggi dibandingkan gimana rasanya, enak gitu. Nah, enak itu bukan lagi sesuatu yang yang harus didebatkan. Dulu di tahun 80-90 perbedaan antara satu produk dengan produk lain adalah enak. Tapi hari ini enak itu sudah keharusan, bukan lagi sebuah keunikan. Jadi kalau ditanya apa kelebihan dari bakso, oh bakso saya enak, ya itu udah bukan lagi kekuatan ya. Nah, disitulah peran branding masuk, karena branding tujuannya adalah bagaimana menciptakan sustainability, dan salah satu tujuan menjadi pengusaha adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri ini dengan kemampuan kita berusaha, dan itu yang sekarang kita perjuangkan gitu sebagai pengembangan brand. Menarik, bro. Iya, banyak sekali sih inisiatifnya sekarang. Tadi boleh gue potong ya. Tadi boleh, tentang brand itu tentang ngomong sustainability gitu loh. Dan ini gue setuju banget tuh. Tapi artinya ketika orang
ngomong soal brand bukan cuma soal ngedesain bentuk dan segala hal, tapi sampai redesign bagaimana konsistensi produksinya, hasilnya, outputnya gitu ya. Bukan cuma soal apa yang tampak di fisik yang kelihatan seperti betul logo banget. ya. Jadi bayangan gue bahkan lebih parah lagi. Dulu waktu kerja di advertising agency, gue bayangin bikin brand itu adalah bikin iklan di TV yang menarik, yang seru, ya salah satunya ada logonya dan lain-lain. Nah, sampai suatu saat salah satu proyek yang kita kerjakan, brandnya bagus, sukses, dikenal orang, tapi setelah 1 tahun kita pegang, bangkrut, tutup. Aduh, kampret nih, gila aja, bikin malu aja. Terus tanya, Pak, kenapa ditutup? Terus dia bilang, karena kami ada kesalahan di bisnis model. Bisnis model kami terlalu rendah nilainya sehingga profit sama perputaran uangnya kira-kira nggak masuk. Nah, gue sih bisa bilang ya itu bukan salah gue, itu urusan finance. Tapi ketika kita bicara brand, brand itu nggak bisa datang dari satu disiplin ilmu. Brand itu gabungan dari 11 disiplin ilmu, dan itu gue baru tahu setelah jalan panjang ya. Ada finance, ada hospitality, ada research, ada IT, ada manajemen, ada desain, ada business model, ada HR, ada 11 kira-kira deh yang kita buat. Dan at the end of the day, kalau kita suka dengar ada orang dibajak dari satu perusahaan, ditarik, yang dibajak itu orang HRD gitu, dia tidak akan bisa membawa value dari brand itu. Bayangkan kalau kita ke Starbucks ya, terus kita bilang, Starbucks keren nggak? Keren banget bro. Apanya yang keren? Ya pelayanannya oke, orangnya juga pinter-pinter kayaknya tuh, produknya bagus, ambience-nya menarik, restorannya nyaman. Itu kalau dipecah-pecah, itu ada hospitality-nya, ada HR-nya, ada operation-nya, ada desainnya, ada product development-nya. Jadi brand itu kombinasi dari semua disiplin ilmu itu. Maka kalau mau ngebajak orang atau ngebajak itu ya bajak semuanya tuh. Orang HRD-nya harus diambil, orang IT-nya harus diambil, orang marketingnya harus diambil. Kalau cuma Kalau narik gue orang, sih bajak CEO-nya aja sih bro. Jadi biar CEO-nya yang ngebajakin orang-orang. betul begitu dibajak CEO-nya, dia harus ensemble the team yang memang punya kompetensi di bidang-bidang itu. Jadi ya gue baru paham itu setelah resign ya. Dan gue pikir-pikir, gimana caranya nih company kami yang namanya Gambaran Brand itu bisa punya 11 orang itu gitu. Nah, ya itu perjalanannya sih. Oke. Bro, lu kan kan lu kan ambil jurusannya kan bener-bener cuma dalam tanda kutip eksternalnya aja, packagingnya, desainnya only gitu. Sampai lu bisa ambil kesimpulan seperti yang lu bilang ini, itu perjalanannya seperti apa bro? Lu bisa menemukan ini gitu loh. Sebenarnya kalau bicara berarti waktunya dari tahun 2001 sampai 2010 ya, gue menemukan model itu. Tapi kan di tahun 2001 sampai 2006 waktu kami bekerja di agency, kami sudah ngerti. Salah satunya misalnya begini, kliennya nge-brief ke kita, misalnya contohnya gini, Arto harus bikin iklan untuk Honda Accord. Gitu. Nah sebelum kita bikin iklan untuk Honda Accord, kami tuh harus baca sejarah hidupnya Soichiro Honda. Honda tuh orangnya seperti apa, kenapa dia bikin mobil tuh yang bentuknya aerodinamis, karena Honda itu sangat mencintai manusia, jadi dia kalau bikin mobil tuh nggak mau bikin mobil yang kalau nabrak orang tuh impact-nya terlalu. Jadi kita harus baca semua sejarah-sejarahnya itu. Nah itu yang disebut dalam dunia brand itu namanya brand foundation. Brand foundation itu salah satunya ada visi misi, ada brand personality, ada tone dan manner dan lain-lain. Nah, biasanya di company, kami dikasih tahu sama pemilik brandnya. Kalau perusahaan besar itu namanya brand manager. Nah, brand manager atau brand director-nya nge-brief kami. Saya mau bikin konsep mobil Accord yang konsepnya begini karena sejarahnya gini-gini. Jadi setelah kami dapat semua informasinya, baru kita bisa bikin iklannya tuh. Karena sudah ngerti semua konsepnya. Nah, disitulah kita baru ngerti bahwa untuk membuat sebuah komunikasi, dia harus paham dulu fondasinya. Jadi kemudian salah satu output yang gue buat dalam proses pengembangan brand adalah yang disebut dengan brand step. Brand step itu adalah proses pembangunan brand yang tahapannya adalah fondasi, komunikasi, dan evaluasi. 3 tahapan itulah.
Kalau di luar negeri Oke. pendekatannya mirip sama Kevin Keller, customer based brand equity kira-kira. Nah, ya gue perlu waktu 10 tahun buat memastikan metodologi itu benar, dan sampai hari ini kami masih menggunakan pendekatan itu dalam proses pengembangan brand. Bedanya sekarang, kita nggak punya klien, tapi kita menginisiatifkan produk gitu ya. Jadi instead of kita ditelepon orang tolong bantuin ngerjain brand kita yang kebanyakan kita tolak-tolakin, kita kebanyakan bikin inisiatif, misalnya pengembangan desa di kawasan Magelang, di Nepal Panjava misalnya gitu. Jadi kita justru come out dengan sebuah project yang kita ciptakan sendiri, seperti misalnya brand adventure gitu, yaitu produk kita sendiri yang kita ciptakan, lalu kita cari partnership-nya, sponsornya siapa, dan kita kerjakan bareng-bareng gitu. Kalau consultancy kan sifatnya ada orang datang punya masalah, kita bantuin. Nah, sekarang Itu kita kan wider picture ya bro ya. Jadi lu udah lebih ke arah visi misi yang udah lu kembangin sendiri ya bro ya. Cuman untuk teman-teman kita kan sekelas KM ini mau hire seorang brand consultant pun kadang kita merasa sayang atau malah nggak mampu gitu loh. Apalagi ngundang seorang Arto gitu untuk brand consultant gitu. Tapi anyway, mungkin di sini lu bisa berbagi ke kita tips-tips kita itu dalam awal-awal sebagai membangun brand, karena kita mungkin brand foundation seperti lu bilang, kita visi misi kadang UMKM juga belum jelas gitu loh, apapun itu. Start from where if we want to build our brand? Mungkin lu bisa kasih insight gitu bro. Sebenarnya pendekatannya banyak banget ya. Ada yang bilang udah jalanin dulu, ntar 3 tahun baru tahu mesti ngapain dan lain-lain. Tapi kalau udah keburu bangkrut. Iya, kalau gue sih jelas banget. Gue ngelihatnya, meskipun jalannya lain banyak ya, tapi gue melihat nomor satu, your brand have to solve the problem. Itu clear banget. Jadi makanya kita melihat brand is the solution to solve the problem dan create impact. Nah, itu tantangannya. Kalau kita tiba-tiba suka bikin bakso, lalu kita bikin bakso, kehadiran bakso kita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kenapa harus ada masalah? Karena masalah itulah yang akan meng-attach kita dengan customer, kalau dalam bahasa bisnisnya. Saya punya masalah berat badan, dan brand kamu membantu menyelesaikan masalah itu. Misalnya begitu. Jadi masalah itu membuat terjadinya dalam dunia brand itu kami sebutnya brand relationship atau brand engagement. Jadi, dan itu yang menjadi kata kunci keberhasilan atau sustainable brand adalah having a long lasting engagement. Nah, salah satu cara untuk menciptakan engagement adalah start with the problem that you can solve with your brand. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam bisnis yang tidak solving any problem, cuma rasa enak dan gurih dan kekinian gitu ya, kata-katanya kayak gitu, dia nggak akan bisa bertahan lama karena enak itu menjadi sangat relatif hari ini, apalagi karena akses ke raw material sudah bisa ditembus oleh banyak orang. Dulu sebelum ada digital marketing di tahun 2010, mungkin mau cari kopi yang bagus seperti yang kita nikmatin di beberapa coffee shop mungkin sulit. Sekarang dari YouTube kita udah bisa tahu bahkan cara bikin kopi, cara bikin sushi, cara bikin pempek, lihat di YouTube kita udah bisa. Jadi akses kepada informasi itu sekarang banyak sekali, dan kalau dan mungkin teorinya begini, jadi entrepreneur sekarang jadi lebih mudah gitu karena akses itu. Tapi itu juga menjadi tantangan buat kita ketika kita membangun usaha, karena jumlah restoran Padang sekarang udah nggak 100 lagi gitu, jumlahnya mungkin udah 5.000, dan unsur pembeda menjadi penting sekali untuk membedakan antara produk A atau produk B. Nah, biasanya kalau produk tersebut tidak memiliki unsur pembeda, maka satu-satunya unsur pembeda itu adalah volume dari availability dari outlet itu. Contohnya misalnya kopi kenangan. Kopi kenangan sama kopi-kopi yang lain jadi jiwa mungkin 11-12. Yang membuat mereka kemudian dianggap lebih keren daripada coffee shop yang lain adalah availability mereka di market. Outletnya banyak banget. Sehingga orang-orang menganggap kopi kenangan atau janji jiwa adalah market leader di dunia kopi.
Tapi kalau diadu rasanya ya enggak. Kira-kira Oke. kira-kira begitu ya. So, itu jadi tantangan bagi banyak brand hari ini dan gue merasa sekarang lebih sulit untuk menjadi entrepreneur. Meskipun akses ke informasi dan teknologi dan ekosistemnya mudah. Karena tadi hal-hal tadi itu. Nah, ini gue tertarik nih, bro. Ngomong tentang pembeda. Banyak orang memulai zaman now ya, yang gue lihat itu memulai usaha itu dia karena dia nggak punya value solving problem, dia jual diri, bro. Personal branding, bro, yang dia majuin. Nah, menurut lo, bagian dari personal branding ini adalah brand yang salah satu yang harus diciptakan, atau bagaimana, bro? Atau dia bisa inline sama apa yang lu ngomong tadi? Jadi kalau dari sisi teorinya sebenarnya gini, kalau ada seorang pemilik brand yang memiliki kemampuan intrapersonal yang bagus, maka manfaatkanlah posisi itu untuk membangun brand. Jadi nggak semua loh, katakanlah kayak Hartono Elektronik lah, Marta Tilar itu kan bahkan dia berani menggunakan namanya sebagai brandnya ya, karena dia merasa sangat pede sekali dengan dan itu keren banget gitu. Dan dia pasti menjaga integritas produknya karena itu namanya dia sendiri. Tapi juga ada orang-orang yang kemudian tidak menggunakan nama itu. Nah, gue sih ngelihatnya sederhana karena pertama brand yang bagus itu dia butuh waktu. Jadi sama kayak pesawat terbang. Kalau brand itu dia biasanya terbangnya itu harus pelan-pelan, naik-naik sampai akhirnya tinggal landas. Kalau kita ngelihat bisnis tiba-tiba langsung booming hari itu, teman-teman di sini udah bisa jago deh. Pokoknya jawabannya pasti nggak lama lagi akan tutup atau akan mundur. Karena teorinya sederhana banget. Bread Talk itu begitu buka yang ngantri 1 kilometer lah gitu katakanlah. Setelah 3 tahun yang ngantri 10 meter. Sebenarnya ngantri 10 meter itu juga bagus. Tapi karena dulu pernah ngantri 1 kilometer, 10 meter itu jadi nggak ada apa-apanya. Jadi proses brand building yang benar itu dia harus terbalik, dia harus dari bawah pelan-pelan naik dari 10 jadi 100 jadi 1000 jadi sekian. Bukan terbalik. Bukan begitu buka langsung booming, pecah, orang ngantri dan lain-lain. Yeah. Kayak gitu-gitu umurnya lebih pendek. Oke. Jadi itu bukan sesuatu yang benar tapi juga bukan sesuatu yang salah juga dong, bro. Nggak salah. Banyak teman-teman yang membangun personal branding mereka in the early stage ya. Coba kan gini, kalau dari tahun pertama lo sudah membangun personal branding, apanya yang lo bangun? Kan banyak nih, kalau biasanya di kelas-kelas mahasiswa atau sekarangnya, bagaimana Instagram saya tuh banyak yang follow atau banyak yang like. Dan dia ingin membangun personal brandingnya sih. Sebenarnya kalau menurut gue kita harus walk the talk gitu kan. Jadi kalau gue mau bilang gue seorang brand aktivis, kita menyebut diri kami brand aktivis. Brand aktivis adalah orang-orang yang bergerak mendorong dan mengembangkan brand-brand lokal di Indonesia. Ya bisa sih gue ngomong kayak begitu, tapi buktinya mana gitu. Jadi buktinya ya gue harus walk the talk. So gue build my personal brand after 11 tahun baru dipercaya sama Andi Noya gitu. Kira-kira begitulah. So it takes time buat Andi Noya percaya bahwa Arto tuh emang kerjanya bantuin UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang lebih menurut gue lebih susah integritasnya adalah sampai hari ini kita tuh nggak pernah minta duit dari UMKM. Jadi itu value gue nih. Gue selalu punya value pertama, kita nggak boleh ngerjain brand-brand dari luar negeri. Bukan karena gue benci sama luar negeri, tapi karena kaul kita adalah membantu brand-brand lokal. Jadi kalau gue dapat potensi project dari luar negeri, biasanya kita alihkan ke agensi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak pernah minta duit dari UMKM. Kita nggak pernah ada pelatihan. Jadi teman-teman pasti nggak pernah ngelihat Arto melatih terus harus bayar. Kenapa? Bikin seminar. Bikin seminar sebenarnya dapat duit. Sebenarnya itu nggak ada yang salah. Kan banyak juga teman-teman yang hidup dari seminar ya. Kita bayar seminar itu dan kita punya duit. Tapi gue merasa 10 tahun itu gue belajar banyak dari UMKM. Banyak UMKM yang ngajarin gue. Banyak kalau gue nggak ngerjain proyek pisang goreng itu, gue hari ini mungkin nggak akan jadi seperti ini gitu, dan nggak akan pernah ketemu Jokowi kali gitu gara-gara itu. Jadi gue merasa hutang budi justru sama dunia UMKM, dan cara respect gue kepada UMKM adalah nggak ngeduitin mereka gitu. Meskipun sekali lagi ya nggak ada salahnya, apalagi teman-teman di sini bisa bayar. Jadi tapi gue berusaha untuk nggak minta uang dari UMKM.
So kita making money banyak sekali dari korporasi, tapi untuk membantu UMKM. Kami kerjasama dengan Uni Eropa. Hari ini kami bekerja sama dengan Eropa. Tapi untuk membantu UMKM di Indonesia, salah satunya adalah mendorong indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah produk-produk yang hanya ada di kota tersebut dan tidak bisa dilakukan di kota lain. Misalnya kayak kopi Gayo, atau mebel Jepara, ubi Cilembu, tenun sika, produk-produk yang datang asli dari tanah itu. Jadi kalau teman-teman sekarang di Jakarta Barat ada toko mebel, lalu toko mebelnya bilang, kami membuat mebel Jepara. Nah, itu nggak boleh. Karena mebel Jepara itu hanya boleh dibuat di kota Jepara. Dijual di Jakarta boleh. Tapi yang namanya asli mebel Jepara harus dari Jepara. Gitu. Bayangkan kalau kita punya PMP, kita punya toprak, dan lain-lain, lalu dilindungi oleh indikasi geografis, secara value jadi mahal banget, kayak misalnya mangga Probolinggo misalnya gitu. Begitu dia tahu ini mangga Probolinggo, harganya pasti lebih mahal. Jadi tujuan dari indikasi geografis adalah untuk memberikan nilai tambah kepada daerah-daerah itu. Nah, ya kami bekerja sama dengan Uni Eropa, tapi tujuannya untuk membantu pengembangan UMKM di Indonesia. Jadi itu dua value yang coba gue jaga sampai hari ini sih. Oke. Menarik sih, Bro. Tapi sekali lagi gue pengen mempertanyakan tentang idealisme yang satu ini nih gitu. Sorry nih, Bro. Karena ini kan inline juga sama banyak stakeholder gitu loh. Ibaratnya mungkin dari pemerintah, dari institusi gitu loh. Ya karena idealisme lu sangat oke sih. Karena kalau kita ngomong semua bisa sepemikiran seperti lu, artinya kita akan punya suatu fondasi brand yang kuat di Indonesia, bagaimana bisa diekspor malah. Karena kita ngomong 5-10 tahun yang lalu Malaysia dengan brandnya itu martabak aja udah bisa diekspor gitu loh. Ya, sepakat. Benar nggak? Begitu. Ya kan? Tapi kan itu ada kerjasama stakeholder-nya semua, BPOM-nya mendukung, Haki-nya mendukung, pemerintahnya juga mendukung dalam izin segala hal gitu. Nah, di UMKM kita ini jujur gitu, apa yang lu lihat gitu, apa yang lu rasakan gitu, misalnya teman-teman seperti pempek Opa ini, ya kan, ketika dia mau ngomong mau bikin IRT aja dia harus mendingan bikinnya di luar kota daripada di Jakarta. Ketika mau ngomong bikin pempek ikan aja BPOM itu lebih dipersulit gitu loh, karena ikan gitu loh, apalagi mau kita ngomong mau menjual skala besar gitu loh, keburu dihantam sama pemain-pemain besar gitu loh. Nah, menurut lo pandangan seperti gua ini bagaimana solusinya, Bro, untuk hal ini? Karena kan kita ngomong idealismenya kan harusnya kan kita mengembangkan yang kecil menuju besar gitu loh. Bukan frozen food yang sudah matang seperti yang brand-brand terkenal seperti itu gitu. Ya, gue sepakat banget. Jadi ada 24 lintas sejenis kementerian, mulai dari Kemenperin, Kemenkop, sampai terakhir namanya Bekraf, lalu ditutup lagi. Jadi kita punya hampir 24 lembaga sejenis kementerian atau lintas kementerian yang kerjanya mikirin UMKM. Tapi nggak ada yang beres. Jadi nggak ada yang beres, dan jelas kita semua juga kesel, yang di dalam lembaga juga kesel karena ketika dia mau melakukan sesuatu, lembaga lain juga melakukannya. Gitu. Gue sekarang jadi Dewan Pengarah Nasional untuk Good Design Indonesia, untuk produk-produk kria ya di Kementerian Perdagangan. Tapi Kementerian Perindustrian juga bikin dewan sendiri. Kementerian yang lain juga bikin dewan sendiri. Jadi nggak ada proses satu pintunya. Dan gue paham karena memang ini bukan masalah kementerian, ini masalah undang-undang gitu. Undang-undangnya belum melakukan itu. Termasuk isu PIRT kemarin pada saat pandemi, semua orang beralih ke frozen food. Ternyata frozen food harus BPOM. Ada oknum-oknum yang kerjanya malak-malakin UKM, satu izin itu 100 juta misalnya. Nah, ini isu yang kita harus selesaikan hari ini. Gue sebagai aktivis sudah nggak melihat isu ini sebagai desain dan kemasan itu sebagai sesuatu yang wow gitu. Tugas-tugas kita sekarang ada di situ. Bagaimana
membantu Mas Budi misalnya untuk bisa melakukan advokasi soal itu. Jadi salah satu yang kita coba lakukan dalam waktu dekat ini, kami punya program yang memang suatu program yang memang tujuannya mengkritisi isu-isu itu bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi mengangkat isu-isu seputar UMKM. Kenapa ini nggak beres-beres ya? Dan itu kita buka di dalam sebuah forum. Bayangin aja ILC, tapi ILC-nya tentang UMKM. So dalam waktu dekat kita akan meluncurkan program-program seperti itu, karena kita juga nggak bisa solve the problem sendiri, tapi minimal kayak kami tahu how to solve-nya. Cuma kadang-kadang kita kan bukan pemerintah ya. Salah satu contoh kayak tadi Bro Jimmy bilang, ya mungkin karakter juga. Gue nggak suka nyari duit gampang gitu. Duitnya harus susah, cari duitnya harus susah. Karena kalau bisnis modelnya gampang, semua orang bisa ikutin. Tapi kalau bisnis modelnya susah, orang harus punya niat dan komitmen untuk bisa jadi seperti kita. Contohnya misalnya begini, kita punya program namanya Citra Kemasan. Citra Kemasan itu adalah program di mana UKM-UKM di seluruh Indonesia yang produknya bagus-bagus, itu kirim aja ke Jakarta, ke kantor gue. Nih, salah satunya kayak yang ada di sini. Kirim aja ke Jakarta, kita bantu bikin kemasannya sampai keren banget. Gimana caranya? Oh, karena kami jahit dengan sekolah desain. BINUS, UPH, Interstudi, sekolah-sekolah DKV, yang 4 tahun itu kerjanya bikin desain murni. Gitu. Jadi kami kerjasamanya kadang-kadang dengan UKM. UKM ini kadang-kadang di bawah dinas atau di bawah NGO atau di bawah komunitas, kayak TDA. Misalnya kita kerjasama nih ya, gambaran brand dengan TDA. TDA kerjasama lagi dengan anggotanya. Jadi ada UKM, ada gambaran brand, which is company kami, ada TDA, ada UKM-nya. Ada BINUS-nya yang akan ngedesain, lalu ada korporasinya yang ngemodalin ini semua nih. Katakanlah Tokopedia misalnya. Jadi tugas gue itu datang ke Tokopedia, terus gue bilang, gue butuh dana untuk ngembangin packaging itu. Kalau packagingnya jadi, ntar dijualin di Tokopedia. Jadi jahitannya 5 nih. Jahitannya 5. Nah, kalau cuma jahitnya 1, one to one, itu biasa. Tapi untuk bisa menjalankan program ini, jahitannya harus 5. Dan itu sulit banget, karena kita harus tahu UMKM-nya, harus tahu akademisinya, harus tahu corporate yang mau ngeduitinnya, harus tahu dinasnya, dan harus tahu diri kita. Nah, program ini kita jalankan bertahun-tahun, kita udah develop mungkin hampir ratusan packaging keren di seluruh Indonesia, dan sekarang program itu diabsorb sama Kementerian Parekraf, namanya Bedakan. Jadi Bedakan itu adalah salah satu program yang dibuat berdasarkan modeling yang kami buat di gambaran brand yang namanya Citra Kemasan. Mau namanya Citra Kemasan, mau namanya Bedakan, doesn't matter, karena yang paling penting adalah tujuan utamanya membangun narasi tentang packaging yang menarik dari brand-brand lokal Indonesia kesampaian. Nah, itu salah satu contoh sebenarnya pemerintah tuh bisa menyelesaikan banyak masalah kalau dia bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti kita yang jelas punya program-program yang sudah proven gitu. Dan tugas mereka tinggal meng-embed, meng-connect dan mencolok-colok itu semua. Nah, ini tantangan yang memang sekarang harus dilakukan di segala lini ya gitu. Termasuk isu PIRT tadi atau BP POM, perizinan satu pintu, dan Undang-Undang Cipta Kerja kita sebenarnya sudah mulai memfasilitasi itu dengan baik ya. Artinya isu pajak, nggak ada pajak untuk mikro dan lain-lain. Harus diakui PR-nya masih banyak, tapi semakin ke sini harusnya semakin baik. Kita optimis. Bahkan buat UKM-UKM yang nggak punya duit pun ada peer-to-peer lending, pembiayaan untuk UMKM yang unbankable misalnya gitu. Dan pemerintah menurut gue sudah melakukan banyak hal juga sih. Jadi ya kita boleh kritik, tapi 10 tahun terakhir banyak juga hal bagus yang terjadi di dalam dunia kewirausahaan gitu. Meskipun masih banyak bolongnya. Ya itu, karena gue nasionalis idealis, jadi gue bisa mengkritik tapi juga harus bisa membela. Tapi juga optimis, bro. Yang gue salut adalah lu punya optimismenya cukup tinggi. Bayangin 10 tahun lu berjuang untuk mencapai impian lu itu. Iya itu. Gue apa ya? Gue tuh dari kecil suka jadi underdog. Jadi kalau main basket nih atau main bola, gue nggak pernah suka main bola sama yang pasti menang. Gue kalau main basket, gue cari tim yang paling bego aja pokoknya.
Oke, Biasanya oke, oke. orang kebalik ya. Kalau lo mau sukses, lo harus bergaul sama orang yang jago-jago. Kalau gue terbalik, Oke. kalau mau sukses, gue harus bergaul sama orang yang nggak sukses. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita bergaul dengan orang pemain basket yang nggak sukses. Terus Jadi dikulik gini, sukses atau malah tetap kalah. Ini hebat juga di pemikirannya. jadi ya, contohnya misalnya gini, ini kan teori underdog. Underdog tuh begini, underdog tuh adalah nggak dianggap. Jadi kalau kita, gue membayangkan misalnya apa ya, paling gampang, disabilitas. Disabilitas nggak bisa, orang cacat, dia pakai kaki palsu, dia lari, gitu ya. Itu larinya kalau diadu sih udah pasti kalah sama yang lari 100 meter. Karena dia underdog. Dia bisa menang nggak? Nggak bisa menang. Dia nggak menang aja, kita akan bilang, ih hebat tuh orang. Udah nggak punya kaki, masih bisa lari lagi. Jadi being underdog itu selalu akan menang. Kalau gue di tim basket gue bego-bego, melawan tim basket yang jago-jago, ya kan? Kita ngelawan mereka aja, hebat ya, kalah cuma 20 poin. Ya. Jadi pada saat kita kalah pun kita udah menang, karena posisi kita underdog. Misalnya gini, lo anak desa, gila ya anak desa, bisa kerjain kayak gitu. Posisinya underdog ya. Nah, apalagi kalau underdognya berhasil. Rasanya jauh lebih sukses daripada yang bukan underdog. Kebayang nggak? Oke. Kalau gue punya duit, Manchester City, duit gue banyak banget, gue beli pemain, gue menang ya wajar lah. Orang duit gue banyak, gue kaya raya, gue bisa beli pemain kan gitu. Tapi kalau lo nggak punya duit, nggak punya uang buat beli pemain, kalah, ya wajar. Kalau menang, kerennya lebih keren daripada Manchester City menang. Jadi gue selalu suka ambil posisi underdog, karena posisi underdog kalau berhasil, suksesnya lebih sukses daripada yang bukan underdog. Karena yang bukan underdog itu semuanya sudah expected. Kan lu anak orang kaya, lu kan posisi tinggi, gitu-gitulah. Kalau bukan underdog, maka Lu gua udah kayak penggemarnya Leicester City nih kayaknya. ya. Tahu kan Leicester City kan? Gitu. Nah, Oke. Bro, gue mau lanjut yang soal UMKM lagi nih, bro. Karena ini kan fokusnya adalah ke teman-teman TDA, gitu loh. Adalah tentang banyak UMKM itu selalu punya mimpi gede, pengen ini, pengen itu, gitu loh, ya kan. Tapi don't know what to do. Contoh gue gitu ya, gue pengen bikin ini, gitu. Tapi semua dicoba-coba. Nah, boleh nggak kasih tips ke kita gitu, proses mencoba-coba dalam membangun branding ini, apa sih yang harus kita fokuskan nih, terutama orang-orang yang mungkin udah lu ketemuin ya di luar sana, UMKM ini ya gitu ya. Dalam proses membangun brand, apa sih tahapan pertama? Gitu kan, kalau tadi kan solving problem, itu kan foundation-nya dulu ya. Nah, setelah itu technical-nya itu loh. Misalnya kayak contoh ini kita lihat ada siapa ya, ada Pak Joyo nih, Pak Joyo Sindo nih, ini kan dia kan printingan nih. Ya, halo, apa kabar Pak Joyo? Ya, dia itu kan baik, tugasnya cuma ya. tugasnya ngeprint doang, ya, buat cetakan advertising gitu. Nah, dia kan solving problem udah nih, ya kan. Tapi bagian dari dia untuk scale up mau bangun branding, nah itu pertanyaan yang menarik nih, karena dia nggak tahu gitu, karena gue cuma value-nya taunya cuma ngeprint doang, kasih waktu yang tepat, hasil yang bagus, udah selesai gitu. How can I scale up gitu loh? Nah kayak gitu loh, bro. Nah kira-kira teman-teman banyak yang punya pemikiran seperti itu, stagnan nih. Ketika udah stabil, tiba-tiba stagnan. Pertama, gue orang yang paling gimana, bro? Lanjut. tadi agak-agak ngeheng-ngeheng gitu. Sekarang oke? Udah. Oke. Tapi nangkep ya maksud gue ya, bro? Udah ya? Pertama, gue salah satu orang yang paling anti atau apa ya, against konsep seperti scale up. Menurut gue gini, katakanlah misalnya gini, ngejalanin bisnis 1M sama ngejalanin bisnis 100M, itu resikonya beda loh. Kita selalu mendorong UMKM untuk naik kelas. Naik kelas itu artinya naik omset. Yang kita pikirin adalah, apalagi kalau kita sebagai coach atau mentor ya, gue selalu bilang sama
teman-teman, lo hati-hati nyuruh orang yang omsetnya 10 juta jadi 1 M for the sake of the word of sukses. Kenapa? Karena begitu dia dari 10 juta jadi 1 M, itu dia harus melakukan banyak hal. Harus pinjam duit untuk beli gudang, harus ngabisin waktu yang biasanya Sabtu Minggu dia bisa punya waktu buat anak-anak, ternyata dia sekarang harus kerja ekstra keras. Jadi every scale up itu require higher risk. Sacrifice, ya kan? So, apa salahnya dengan sebuah bisnis yang berjalan, katakanlah menghasilkan omset 100 juta per bulan, bertahun-tahun selama 300 tahun gitu. Ada nggak? Ada. Salah satu brand yang paling kuat ada di Jepang, dia berdiri sejak tahun 400 sekian gitu, onsen ya. Jadi dan gue ngelihat scaling up itu sebenarnya sebuah terminologi yang diciptakan oleh teman-teman dari industri keuangan yang kemudian mengukur sukses scaling up itu dilihat dari berapa besar pencapaian revenue yang kita ciptakan tanpa menyadari bahwa di balik itu banyak sekali resiko-resiko yang harus dilakukan oleh si entrepreneur itu sendiri. So, bagaimana dengan cerita seorang bapak tua yang punya usaha bertahun-tahun segitu-segitu aja, tapi anak-anaknya kemudian sekolah di Amerika, sukses, menjadi pejabat, dan lain-lain. So, definisinya menjadi berbeda. Ketika bapak itu kemudian scaling up, bisa jadi uangnya dipakai untuk bayar utang, gitu kan. Tapi ketika dia menghasilkan, dan kita banyak banget belajar dari teman-teman kita yang Cina-Cina yang sangat tradisional banget, yang kadang-kadang tuh kalau gue di Amerika tuh gue banyak ketemu sama teman-teman gue yang Cina-Cina yang orang tuanya itu cuma punya project di usaha di pasar mana gitu kan. Terus gue lihat gila ya orang tua lu semua keren-keren banget ya, lu bisa sampai sekolah begini gitu. Jadi maka definisi scale up menjadi sangat absurd menurut gue, tergantung dari siapa sudut pandangnya. Bahkan gue melihat hari ini scaling up bisa jadi dari proses berpikir kita. Bagaimana sekarang saya men-scale up bahwa hidup itu bukan cuma nyari cuan, tapi hidup itu adalah soal bagaimana bermakna bagi sesama. Bagaimana hidup gue itu kan scaling up juga, scaling up mental ya. Ini antara kita aja nih. Tahun 2017 karena gue kenal sama William, kita hampir diinvest gitu sama Tokopedia. Hampir ya. Ya, ini antar kita aja. Tapi ya akhirnya kita nggak go to that path lah. Dan bagi gue jebakan-jebakan seperti itu yang kadang-kadang membuat kita mungkin malah akhirnya nggak berhasil. Nah, kalau ditarik-tarik sebenarnya apa sih tujuan utamanya gitu kan? Gue selalu terinspirasi sama satu cerita ini. Gue lupa cerita ini dari mana, tapi cerita tentang satu orang kaya yang kalau ada yang udah tahu senyum-senyum aja. Ada orang kaya jalan ke pantai, terus dia ngeliat ada seorang nelayan yang sedang bakar ikan di pinggir pantai. Dia tanya, Pak, ini jam 12 siang, kenapa Bapak nggak melaut? Sambil ngebakar ikan itu, si nelayannya nanya, buat apa Pak? Buat tangkap ikan Pak. Terus kalau udah nangkap ikan, ya Bapak bisa jual ikannya. Lalu Bapak bisa beli kapal yang lebih gede. Lalu kalau saya punya kapal yang lebih gede, ya Bapak bisa nangkap ikan yang lebih banyak lagi. Kalau dapat ikan lebih banyak lagi, ya Bapak dapat duit lebih banyak. Kalau dapat duit lebih banyak, Bapak bisa beli ikan lebih banyak lagi, Pak. Lalu Bapak kaya raya. Lalu Bapak bahagia, kata si orang kaya itu. Terus si nelayan itu bilang gini sama si orang kaya itu. Menurut Bapak, saya sedang ngapain sekarang? Jadi definisi bahagianya jadi berbeda. Nah, maka ketika kita bilang Pak Joyo, Bapak udah berapa tahun Pak percetakan? Saya mencetakkan udah totalnya hampir 18 tahun, Pak. Nah, 18 tahun ya. Gitu. Coba ya, muda gitu. Itu gini, 8-9 tahun pertama saya join sama orang. Nah, Pak Jimmy juga tahu. Dari kerja sampai diajak join. Lalu 2013 itu juga dengan kehendak yang di atas saya langsung berdiri sendiri karena saya meng-create proyek tapi tidak disetujui oleh partner untuk istilahnya untuk pembayaran pajaknya yang biasanya kita urus tuh miliatan gitu loh.
Tapi ini hanya mengeluarkan 250 juta, modalin itu nggak disetujuin gitu loh. Biasa kan kalau saya pegang tuh bank asing. Jadi saya cerita. Jadi kita biasa ada kontrak, semua itu kita beresin dulu. Kalau saya program, Pak Jimmy itu bingung. Saya dari nol, dan kalau saya lihat, kesuksesan itu berdasarkan dari hati kita yang kerja. Pak Jimmy selalu bilang, lu kapan mau gede? Lu kapan mau gede? Dia bilang, lu harus branding. Branding itu bukan branding. Kerjaan saya adalah personal branding. Betul nggak Pak? Karena Betul. permasalahan apa? Yang dilihat adalah image dari kerjaan saya. Betul. Bukan seperti makanan. Kalau tes makanan, Bapak bisa racik, Bapak bisa jual resep. Tapi kalau ini, sama-sama orang bisa cetak, sama-sama orang bisa mengirim, tapi yang saya jual value-nya, mungkin Pak Jimmy udah tahu, itu adalah di service. Value di service dan value untuk di mungkin Pak Jimmy tahu lah kalau di printing. Nggak bisa disamaratakan dengan printing-printing yang lain. Gitu loh. Mungkin dari segi kualitasnya kalau saya. Jadi kadang-kadang ya pada saat pandemi itu memang cukup terpukul banyak karena harga di orang memang habis-habisan lah ngebit. Tapi tetap saya menjaga konsistensi kualitas saya karena saya belajar, memang saya paling senang marketing. Orang Indonesia, coba Pak Arto lihat, dikasih murah tidak akan beli, tapi dikasih mahal dia akan cari. Betul nggak Pak? Betul. Karena saya begitu dari SMP saya paling demen promosi dan marketing. Sekolah saya itu marketing di Trisakti. Teman saya ke Amerika, saya pernah ke Amerika, cuman disuruh sekolah akhirnya saya main-main aja, udah saya pulang lagi aja dan malah pacaran aja udah. Begitu dong. Keliling-keliling aja. Tapi jujur ngomong, saya ditanya resepnya apa, kerja itu selalu dari hati. Karena saya berasa gini, walaupun saya vendor, satu saya tidak pernah cheating, Ya. baik bahan ataupun apa, dan kita konsisten. Walaupun kita salah bicara, tetap kita harus jalanin. Nah, terus terang Pak, saya dari omset saya boleh cerita, itu dari kecil sekali, dari puluhan juta, sampai saya nggak pernah ngitung omset saya. Sampai istri saya suruh berhenti bantuin saya karena banyak yang nggak ketagih. Total. Ya lumayan, saya bisa bangun. Tapi Pak Joy ini kan adalah orang yang by nature, growth by nature gitu. Betul. Ya kan. Nah, at least tapi gua dari kacamata orang luar tuh gemes gitu loh. How come how to bagaimana itu ngembangin perusahaan seperti Joyous Indonesia bisa lebih besar lagi gitu. Tapi kan itu balik lagi kan inilah yang menjadi apa ya? Kalau gue sebagai seorang teman buat teman-teman pengusaha gitu ya kan, suka kasih nasihat tapi sesuatu yang belum tentu inline sama kemauan mereka juga gitu. Kadang kan mungkin Pak Joyo atau teman-teman, gue gimana ya biar gede lagi ya gitu. Pasti semua orang pasti mau gitu, mau gede gitu, ya kan. Tapi seperti yang tadi gue bilang, scale up-nya sama naik kelasnya itu kan Mas Arto bilang agak sedikit berbeda nih ya kan, yang namanya naik kelas dan scale up. Ketika ngomong kalau scale up itu kan berarti artinya omset bertambah, perusahaan harus nambah modal segala gitu loh. Nah kan, tapi kalau kita ngomong secara naik kelas, ya ada hubungannya juga kan. Ujung-ujungnya Pak Koleo selalu ngomong ujung-ujungnya gue butuh omset. Gue butuh duit gitu loh. Gue nggak butuh motivasi, teknikal, gue butuh duit. Gue mau gimana caranya omset gue bertambah. Something like that, bro. Jadi ini ada bagaimana kita ambil tarik garis tengah antara idealisme untuk tidak terlalu scale up-nya terlalu agresif, tapi kita juga harus mikirin bagaimana mereka juga naik kelas gitu. Ya. Ada pepatah Cina. Gue bukan orang Cina, orang Vietnam, tapi ada pepatah Cina yang karena nyokap orang Vietnam asli. Jadi, oh ya. Separuh Indo nih. Okay. Tapi Indo Cina ya, bukan Indo Belanda. Yang penting bukan Vietcong ya. Bukan. Kita kabur dari Vietcong justru. Jadi
Ada pepatah Sama Cina yang Rambo bilang, menang lah. ada pepatah Cina yang bilang hidup tuh sesederhana 3 piring nasi katanya gitu. Hidup itu sesederhana 3 piring nasi. Nah, gue tuh tahun 2004 beruntung banget ketemu sama seseorang yang namanya Hari Darmawan. Tahu nggak Hari Darmawan itu siapa? Hari Darmawan itu adalah orang yang menciptakan Matahari Department Store, foundernya Lipo, kira-kira gitu. Ya bukan founder Lipo ya, yang mendirikan Matahari Department Store. Pak Hari ini cerita nih one on one. Jadi gue beruntung banget ketemu Hari Darmawan, ketemu Bob Sadino gitu-gitu ya, in person, dan kita ngobrol hampir 2 jam. Nah, Pak Hari bilang begini, Arto, dulu saya mulai tahun 80, sama kayak Pak Joyo tuh. Saya mulai tahun 80 bikin toko baju namanya Mickey Mouse, namanya gitu, di Pasar Baru. Omset kami katakanlah 100 juta. Kami kejar omset itu 1 tahun, dapat angka 100 juta. Kita happy banget. Lalu apa yang kami lakukan tahun depan, kita naikkan omset kami 20%. Gitu. Tahun depan, kami sampai omset itu 20%. Kita happy, tos, bagi-bagi. Tahun depan, targetnya dinaikin lagi 20%. Dan itu terjadi terus, Arto. Dari 100 juta, jadi 1M, 10M, 1 triliun. Kamu tahu apa yang terjadi? 60 tahun kemudian, saya buka mata. Saya bagaikan seekor bajing yang lari di, kayak squirrel, tau nggak? Lari di lingkaran. Tuk, muter aja terus gitu. Muter aja terus gitu. Karena begitu kita dapat target 100, kita akan ngejar 200. 200 kita akan ngejar 300. 300 kita akan ngejar. Lalu Pak Hari bilang begini, of course I'm successful, but I also suffer a lot of things juga kan. Dia berpisah dengan keluarganya, yang satu di Singapura. Maka di hari-hari akhirnya, gue ketemu beliau justru di matahari puncak ya. Dia punya rumah kecil di tengah kolam renang, yang dimana kolam renang itu tuh terbuka untuk semua masyarakat yang ada di desa itu. Karena dia sangat kangen sekali dengar suara anak-anak ketawa dan segala macam. He miss a lot gitu. Dan ini gue balik lagi ke cerita The Great Chris Biantoro lah, yang mungkin teman-teman pikir, wah gila nih, hebat banget nih. Dan selalu ada resiko itu. Gitu. Kalau teman-teman tahun baruan ya kita nggak pernah ketemu lah. Weekend itu gue nggak pernah bisa ketemu bokap ya, karena bokap tuh justru cari duitnya kan Sabtu Minggu ya, jadi MC di mana-mana gitu. Jadi kita hidup dalam suasana yang nggak bisa ngelihat bokap on the weekend gitu. Jadi yang membuat gue kemudian sangat respect sama bokap karena dia selalu mengabdikan dirinya 1 kali setahun selama liburan sekolah itu untuk nggak menerima job apapun, hanya spare waktu untuk anak-anaknya. Jadi kita pergi ke seluruh Indonesia naik mobil tua gitu-gitu. Nah di situ rasa nasionalis gue terbangun karena bokap ajak kita keliling. Tapi selalu ada resiko-resiko itu menurut gue sih dalam konteks kemudian bagaimana scaling up itu dibangun. Nah itu kemudian mencoba menjawab tantangan tadi ya, bahwa kemudian definisi sukses itu ternyata punya cabang yang banyak banget. Di tahun 2011 itu gue menulis buku yang namanya Merek Indonesia Harus Bisa kan tadi. Dan pertanyaan yang paling basic yang mungkin akan ditanyakan oleh banyak orang adalah, atau brand yang bagus tuh yang seperti apa sih menurut lo? Gitu kan? Mungkin pertanyaan akan sama seperti pengusaha yang sukses tuh seperti apa sih menurut lo? Nah, kenapa buku itu ditulis tahun 2008 tapi baru selesai tahun 2012, tahun 2013 baru diluncurkan? Karena gue nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena gue tahu orang akan nanya, brand yang bagus seperti apa? Nah, gue balik nih, dalam teori menurut American Business Association, dia bilang brand yang bagus adalah brand yang terus tumbuh, gitu kan, menghasilkan profit, dan kemudian membangun value kepada stakeholder-nya. Jadi sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa ngalahin McDonald lah, karena jumlahnya pasti lebih banyak daripada outlet kita. Nah, sampai suatu saat gue pergi ke Jakarta Selatan, ada toko bakmi namanya Bakmi Boy. Bakmi Boy ini berdiri 1 tahun setelah Bakmi Gajah Mada, tahun 69. Atau Gajah Mada duluan atau Bakmi Boy duluan, pokoknya mereka cuma beda 1 tahun. Bakmi Boy sampai hari ini cuma punya 2 outlet, satu di Majestic, satu di Santa. Terus gue tanya nih sama pemiliknya, kan enci-enci gitu ya, modelnya kayak lorong panjang terus ada counter gitu, terus nanya, Ci kok nggak mau, gue inget banget tahun itu tuh
ada satu bakmi yang lagi happening banget namanya bakmi Japos. Bakmi Japos cabang keberapa gitu pokoknya. Pokoknya gue kalau jalan, gila nih Japos keren banget nih, Japos keren banget nih, cabang keberapa cabang. Terus gue challenge tuh si Inci itu, Ci, kenapa lu nggak mau bangun kayak bakmi Japos gitu sih? Ada di mana-mana. Terus dia bilang, terus Incinya bilang begini, buat apa gue bikin banyak, bikin pusing, nanti gue ribut dan lain-lain. Coba lo lihat sekarang di restoran itu gue inget banget sekitar jam 3 sore. Dia nanya, apa yang lo lihat di restoran ini? Terus gue bilang, rame Ci. Ya rame karena kan restorannya kecil ya. Rame Ci. Terus dia bilang, itulah, nggak ada yang lebih bahagia dari seorang pemilik restoran ketika melihat restorannya rame. Dengan rame ini, gue bisa colokin anak gue ke Amerika, sekarang mereka bisa kerja di mana, itu bahagia banget gue ya. Nah, dari situ gue baru tahu bahwa brand yang bagus adalah brand yang sesuai dengan owner vision. Dengan visi foundernya, bukan visi kita sebagai penonton atau pemerhati brand gitu. Gue bisa bilang misalnya katakanlah Ragusa itu parah men. Wah, dari tahun 4039 cuman punya 2 outlet. Tapi pertanyaannya dibalik. Coba lu berdiri 42 tahun 2 outlet doang bisa nggak? Gitu kan. Tergantung sudut pandangnya kan. Kalau sudut pandangnya satu sisi, bener nggak? Ya bener. Tapi lu coba, lu jalanin usaha berlima, 30 tahun nggak tutup-tutup, apa nggak salut gitu. Makanya di dalam buku standarisasi ini, di halaman paling depan itu pertama adalah owner vision. Karena owner vision itulah yang akan menjustifikasi sukses nggak suksesnya. Kalau kita orang luar akan menjustifikasi sesuai dengan kebebasan kita sebagai pengamat atau netizen lah gitu. Tapi yang harus dipegang oleh pemilik perusahaan dan anak-anaknya dan para stakeholdernya adalah bahwa ini sesuai dengan papa. Papa maunya ini. Dan kita sudah sampai di sini dan kita bahagia sekali gitu. Nah, itulah hari ini gue melihat sukses itu harus diukur dari owner vision. Permasalahannya adalah seperti yang Bro Jimmy bilang, tidak banyak pemilik brand yang tahu visinya mau kemana. Gitu. Nah, visinya mau kemana itulah yang menjadi misteri kehidupan ini. Karena ada orang yang berjalan kayak gue 10 tahun baru nemuin visinya setelah ketemu. Ada orang kayak William Tony Wijaya yang baru jalan 3 tahun kemudian sudah ketemu investor dan akhirnya berhasil. Ada orang seperti Kolonel Sanders yang usianya 55 bikin Kentucky baru terkenal setelah 10 tahun kemudian. Nah, misteri kehidupan itulah yang hari ini gue sebut namanya ilmu langit. Itu ilmu yang gue nggak bisa jelasin. Kira-kira gitu. Karena ketika ditanya, aduh dan gue paling malas tuh selama pandemi itu mungkin gue punya sesi sharing tuh bisa hampir 105. Jadi seminggu tuh bisa 3-4 kali sharing gitu ya. Karena orang nggak ngapa-ngapain. Terus pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya bisa sukses di era pandemi gitu. Mana gue tahu gitu. Mana gue tahu gitu kan. Karena itu tadi, gue melihat banyak sekali hal-hal yang gini. Ada orang yang jalan bisnis 5 tahun gelap, tahun ke-6 dia dapat pencerahan, berhasil. Ada orang yang di tahun pertama berhasil. Ada orang yang harus kerja dulu sama orang, habis itu baru bikin usaha. Ada orang yang bikin usaha 10 kali, nggak berhasil-berhasil sampai hari ini. Gue nggak tahu teorinya yang benar yang mana. Gitu. Nah, ada satu satu pemikiran dari seorang filsuf namanya Socrates. Dia bilang la ida oti oden ida. Artinya dalam bahasa Inggris ya. The more I know nothing. Jadi semakin saya tahu, saya semakin tidak tahu apa-apa. Jadi itu yang hari ini gue alamin sih. Gue berusaha mencari tahu jawaban-jawaban itu. Semakin gue berusaha mencari tahu, gue semakin tahu kenapa Pak Joyo kok bisa lebih sukses dari yang ini dan ini. Karena nggak ada basis teorinya. Dan kita berusaha untuk memetakan itu. Kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ini loh, strategi kayak gini-gini loh. Gitu. Kita punya teman entrepreneur kan banyak banget ya. Ribuan kali. Gue bisa ketemu brand-brand tuh bisa ribuan. Dan ceritanya beda-beda setiap orang gitu. Dan itu satu ilmu yang hari ini gue nggak bisa pecahkan. Kenapa ada orang yang lebih sukses dari orang lain. Mau ditarik kembali ke filsafat spiritual, ya ada yang bilang itu karma, gitu kan. Ada yang bilang itu emang jalan hidupnya, ada yang bilang kerja keras, gitu. Gue aja dulu suka mengkritik para pengusaha, abang-abang tuh UMKM yang jualan, katakanlah jualan es krim, jualan apa, panggul-panggul.
jam 3 sore, jam 2 siang, barang udah habis, pulang, men, gitu kan. Iya. Males nih orang-orang nih. Kadang-kadang gue suka nyala-nyala gitu. Kadang-kadang gue suka bilang gini, nih orang-orang Melayu nih pada malas-malas nih, gue suka ngomong gitu. Dan gue merasa, hari ini gue merasa bersalah karena mereka kerja sampai jam 2, mereka pulang, mereka istirahat 1 jam, mereka bangun jam 4, mereka lalu main bola dengan teman-teman sekampung, jam 6 mereka istirahat, jam 7 mereka makan malam bersama, jam 8 mereka nonton TV, jam setengah 9 mereka tidur. Pagi-pagi jam 5 mereka bangun lagi. Hari ini gue baru ngerti itu yang namanya balance life. Di Amerika, kita bayar puluhan juta untuk belajar how to balance your life between work and ethic dan lain-lain gitu ya. Kita orang Indonesia udah belajar lebih dulu tentang balance life. Jadi pendekatannya beda banget gitu. Gue malah melihat ya begitulah. Jadi agak-agak sulit ya. Ada yang kerja sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Wah, hebat lo ya, kerja keras gitu. Tapi kalau dia sakit pun juga kita nggak bisa bilang apa-apa. Jadi setiap orang punya cara sendiri, punya pace sendiri. Gue malah ngerasa kalau gue bisa kerjain kerjaan 8 jam jadi 2 jam, gue rasa gue jenius kali gitu. Jadi tugas gue bagaimana bekerja lebih singkat dengan output yang lebih besar dibandingkan bekerja keras dengan output yang sama. Nah, itu kan sudut pandang yang hari ini di luar sana tuh ternyata banyak sekali. Termasuk sukses itu ternyata bukan hanya punya omset sebesar-besarnya. Sultan-sultan sudah mulai terbongkar gitu kan, startup sudah mulai kelihatan nggak punya duitnya. Jadi yang akhirnya berhasil kembali apa ya bisnis-bisnis fundamental gitulah, jualan cincau gitu. Dan itu yang jadi tantangan. Ya Bro, siap. itu keren tuh filosofi yang gue juga kemarin sempat lihat YouTube lu ya. Nah, pertanyaan gue semenjak kapan lu punya satu kesadaran bahwa ternyata segala sesuatu ada 2 sisi. Yang lu bilang itu kan point of view ya. Lu lihat seseorang, kita mencela-cela dia sama kayak gue juga kan kadang-kadang ya kita kepo ya, apalagi di masa usia ketika kita masih 30 ngeliat orang lain ngapain lu malas-malas, kita harus rajin. Tapi ketika kita saat ini kan gue juga sadar gue salah nih, gue nggak boleh mencela karena kan kita tidak boleh menghakimi kan. Nah, lu kok bisa timbul kesadaran itu kenapa dan kapan gitu bro? Keren itu kesadarannya tuh. Menurut gue nggak make sense. Misalnya katakan lagi nih, kita mau suruh orang scale up, ada 60 juta UMKM. Lu bayangin kalau 60 jutanya semuanya scale up, apa yang terjadi? Tusuk-tusukannya tuh gimana? Bunuh-bunuhannya coba. gue duluan. Jadi kita butuh orang-orang yang pinter dan butuh orang-orang yang bodoh untuk membuat dunia ini seimbang. Kalau semua orang punya ambisi yang sama, ingin sekaya-kayanya, bayangin 60 juta orang itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang 100 miliar. Lu bisa bayangin kondisi sosial kita akan seperti apa? Bagaimana penipuan dan korupsi? Bagaimana ada mbok-mbok di Jogja jualan gudeg, buka jam 6 sore, jam 9 tutup, dia pulang. Gitu. Kita bilang dia malas. Menurut gua dia menjaga keseimbangan harmoni dunia kewirausahaan gitu. Kalau dia buka terus sampai jam 6, bisa jadi dia rame. Kalau dia rame, gudeg sebelahnya akan kesulitan income. Gudeg sebelah kesulitan income, maka akan terjadi isu sosial. Gitu. Jadi gue melihat bahwa semua itu by order. Kayak misalnya, kayak gue, nggak mungkin kita sekaya Hermawan Kertajaya, karena kaul kita kaul brand lokal. Kita nggak mungkin ngerjain brand-brand asing. Gitu. Itu udah jalan hidupnya. Makanya pertanyaannya kan seberapa kaya sih kaya gitu. Gue ini kaya raya banget. Tergantung siapa nongkrong sama siapa gitu. Kalau gue nongkrong sama teman-teman yang omsetnya 1 juta per bulan ya gue kaya raya. Kalau nongkrongnya sama William Tanuwijaya ya gue nggak kaya. Jadi kaya raya itu kan tergantung dari nongkrong sama siapa gitu. Kalau gue lagi ke kampus-kampus ya gue kayak orang kaya aja. Anak-anak kampus begitu omset gue udah berapa dia berapa. Maka di dalam kalangan anak kampus ya gue orang paling kaya lah gitu. Tapi kalau gue udah mulai nongkrong sama teman-teman gue yang tajir ya gue nggak ada apa-apanya. Jadi kaya nggak kaya kan jadi tergantung dari lo ada di mana gitu posisinya. Jadi gue rasa itu hal yang sama sih. Ketika kita mengejar omset sampai 100 M sekalipun, ya katakanlah ya kita ngejar omset sampai M-an gitulah ya, tetap aja akan ada yang lebih kaya dari kita. Dan pada saat kita duduk sama orang yang omsetnya 100 M, kita akan bilang begini,
gue sih belum apa-apa dibandingkan dia. Padahal kita tuh udah 10M, dan 10M itu apa-apa gitu kan. Cuma gara-gara kita kebanyakan nongkrong sama orang yang 100M, kita akan bilang, gue bukan apa-apa lah, dia lebih gede lah, si bos lah gitu. Jadi makanya gue lebih suka sama underdog. Kalau di underdog gue jadi feel good gitu, karena gue merasa berhasil, merasa ini, merasa itu. Tapi kalau duduk sama yang kaya-kaya, sama yang libidonya gede-gede, gue merasa kayak gue nggak ada apa-apanya. Akhirnya gue nggak bersyukur sama sekali sama apa yang kita miliki. Itu teori gue sih ke gue. Gitu. Jadi kesadarannya udah dari dulu ya, teori underdog itu bahwa ada 2 point of view selalu ya. Iya, gue paling suka deh. Jadi kalau gue misalnya datang ini ya, ini ada project Sarinah gitu. Wah, semua rebutan nih mau masuk Sarinah. Gue menghindari Sarinah. Gue justru ngerjain project dusun kecil di kaki gunung Nepal gitu, di Mongol. Itu nggak disentuh orang. Sorry di mute. Koleo, tolong. Oke. Oh, ada sedikit ini nih. Nah, Bro Arto, ini daging semua nih, semua yang gue dengar nih. Menjungkir balikan semua apa yang gue incer selama ini, yaitu daging bagaimana naikin omset, tapi lu menceritakan tentang bagaimana brand itu harus membuat lu bahagia, bukan soal uang. Bener ya, bro? Ya, kira-kira begitu ya sederhananya. Sederhananya ya. Oke. Karena di luar ekspektasi, bro. Karena background lu adalah bagaimana lu bisa membuat suatu produk atau jasa itu naik value-nya, dikenal, mendunia, ya kan? Tapi kali ini lu bercerita tentang bagaimana kita itu harus feel good terhadap apa yang kita kerjakan dulu. Benar ya, bro ya? Betul banget. Nah, teman-teman di sini nih semua feel good nih, gue yakin feel good gitu loh. Ya, ada yang dari Bos Boplo, Pak Calvin, Pak Kabar. Ini dia udah generasi kedua, sekarang udah mulai membangun citra baru. Manado, Bro, ya kan? Ada Pak Joyo yang paling muda di antara kita, ada Koleo atau Pak Budi yang sudah punya banyak usaha melanglang buana gitu loh. Tapi ujung-ujungnya memang kita cari awalnya kan materi, bro. Terus terang, kita mau usaha awal-awal semua adalah materi. Bagaimana kita meningkatkan derajat hidup kita, bro. Right. Nah, tapi secara kalau kita ngomong pada tahap seperti yang lu bilang, idealis, bagaimana kita bisa solving problem orang, bagaimana kita feel happy atas apa yang kita kerjakan. Balik lagi, nilai agresivitas kita itu seolah-olah lu padankan, bro. Ini yang dari gua rasain ya. Sedangkan kita ngomong kalau dalam data, demografi di Indonesia, faktor entrepreneur ini cuma berapa persen? Kalau nggak salah masih 2% ya, bro ya? Betul. Benar nggak? Dan kita butuh banyak entrepreneur yang punya ambisi besar, bro. Yang bisa ngembangin ya brand-brand lokal ini, kalau kita ngomong nggak scale up, minimal naik kelas. Gitu. Kalau nggak bisa ekspor, minimal dia sudah bisa go seluruh Indonesia. Gitu loh. So, mungkin buat teman-teman yang punya ambisi gitu loh, ya, mungkin lo ada saran, insight gitu loh, yang punya ambisi untuk minimal seluruh Indonesia tahu produk gua, tahu jasa gua yang bisa solving problem gua gitu loh. What do we do? What do we have to do, bro? Pertama kita harus bisa bedain sih antara ambisi dengan nyari duit ya. Jadi kalau ambisi itu nyari duit ya bilang aja nyari duit gitu kan. Gue punya ambisi bagaimana membangun brand-brand lokal, tapi gue inget ya, gue ketemu sama, which is gue nggak setuju, almarhum Pak Ciputra. Pak Ciputra nih ngomong sama gue nih, one on one. Dia nanya gue ngerjain apa.
Terus gue bilang gue bantu UMKM. Dia tanya omset lo berapa? Terus gue sebut omset gue ya nggak banyak Pak. Terus dia nanya, gimana lo mau bantuin orang lain kalau omset lo aja nggak cukup? Untuk ngurusin diri lo sendiri. Bener juga nih kata Pak. Nah, terus tapi gue tahu kalau gue ngedein omset gue harus gedein omset gue dulu, baru bisa bantu lebih banyak orang. Artinya omset tuh duluan, baru bantu banyak orang. Gue nggak percaya sama teori itu, meskipun gue nggak berani ngomong di depan Paci ya. Ya Paci gitu. Ya ujung-ujungnya gue dikasih kartu nama, gue suruh ngambil Ciputra University lagi. Ujung-ujungnya dia jualan, gue ikut sekolah. Tapi ya dia salah satu orang hebat yang gue bersyukur bisa ketemu secara langsung. Nah, lalu pertanyaan gue sederhana, karena gue paling nggak suka everything in order. Jadi misalnya gini, kalau lo mau sukses, kalau lo mau bantu orang sukses, lo harus sukses duluan. Yeah. Itu sama dengan konsep ambisi tadi tuh. Bener nggak? Enggak. Menurut gue enggak. Jadi contohnya begini. Hari ini gue punya 100 orang Arto di 51 kota di seluruh Indonesia. Gue kasih tahu mereka gimana caranya bikin brand manual dan segala macam tuh. Mereka nggak perlu bayar gue franchise. Mereka nggak perlu bayar coaching, nggak perlu bayar mentoring. Karena objektif gue adalah membantu UMKM di seluruh Indonesia. Dulu gue kerjain semuanya sendiri. Jadi kapasitas gue 1 tahun hanya bisa up to 8 project. Termasuk Bro Kelvin tuh kita bikinin kayak begini nih, gado-gado boplo nih. Dulu nggak ada nih gado-gado boplo kayak ginian. Sekarang gado-gado boplo udah punya. Ngerjain kayak ginian, tanya Kelvin. Gue tuh harus masuk dapur sama nyokapnya itu, yang luar biasa itu. Tante, sahabis. Ditambahin orang nih ya. sehabis jagung, langkah berikutnya apa? Kita catatin satu-satu sampai jadi brand manual gini. Jadi kalau kita ngerjain setahun cuma bisa 8 paling gitu. Jadi kalau Arto mau membantu Indonesia dengan cara paling cuma 8 brand setahun, kita punya Indonesia punya 100.000 brand. Hari ini gue menemukan metodologinya setelah 17 tahun di industri, gue baru ngerti. Itu semua ilmu itu gue sebarin ke 100 aktivis di 51 kota. Sekarang mereka menerapkan model yang kami lakukan di Jakarta. Gue nggak dapat uang sepeser pun dari mereka, tapi gue dapat respect yang sangat luar biasa sekali. Gue udah dianggap kayak kakak tertua lah buat mereka gitu, atau adik termuda ya, tergantung umurnya sih. Tapi bisnis gue sama aja nilainya. Tapi gue bisa bikin impact yang jauh lebih gede dibandingkan gue dulu. Jadi kalau average gue 8 project per tahun, adik-adik itu bisa ngerjain 2 project per tahun, tapi ada 100, kita bisa ngerjain 208 impact dalam setahun. Omset gue sama. Kenapa omset gue sama? Karena gue mau mendesain omset gue sama. Gitu. Karena kita telah menemukan titik kebahagiaan kita. Nah, itu satu bagian lagi yang menurut gue penting dalam konteks entrepreneurship adalah kita harus tahu titik kebahagiaan, dan kita harus tahu yang namanya titik berangkat. Nah, gue lagi nulis buku nih. 1 Muhammadiyah, 1 NU, sama gue sendiri. Kita nulis buku judulnya Titik Berangkat. Karena titik berangkat itu ternyata salah satu yang mendrive kita untuk bisa sukses mengejar ambisi. Kita berdua sama-sama puasa, katakan lagi. Orang taunya kita berdua puasa. Tapi titik berangkatnya beda. Gue puasa untuk kelihatan ganteng. Yang satu puasa, misalnya Kelvin, puasa secara spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita sama-sama puasa, tapi titik berangkatnya beda. Dan titik berangkat itu akan mempengaruhi hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Nah, banyak orang yang nggak tahu soal itu. Orang taunya, gue harus cari duit 100 miliar. Tapi titik berangkatnya buat apa? Titik berangkatnya ada di mana? Gitu. Jadi waktu kita terima investasi dari e-commerce itu, nyokap tuh ngomong sederhana banget. Kamu tahu nggak artinya kalau kamu terima uang sebanyak itu? Artinya apa, Mi? Artinya kamu harus bekerja 100 kali lipat dari yang kamu lakukan sekarang. Mampus deh gitu. Kalau gue udah diinvest, kita nggak akan ada di sini nih ngobrol. Gue akan bilang gini, sorry bro, nggak ada waktu, gue harus meeting. Nah, itu konteksnya. Jadi kembali lagi, dalam konteks kita harus membedakan antara ambisi dengan getting the money. Whatever number yang teman-teman dapatkan, it's just going to be not enough, gitu kan. Makanya kita harus punya yang namanya titik kebahagiaan.
titik kebahagiaan kita berbeda-beda gitu. Gue tuh datang dari keluarga seniman yang sangat, mungkin bisa dibilang sangat mampu ya. Jadi gue keluar negeri itu setiap tahun udah biasa banget dari kecil. Jadi titik kebahagiaan gue akan berbeda dengan orang yang belum pernah keluar negeri gitu. Maka ketika gue ketemu sama teman-teman MLM yang bilang, ayo ikutan MLM men, nanti hadiahnya keluar negeri gitu kan. Jalan-jalan ke Prancis, jalan-jalan ke Itali. Gue bilang, gue tiap tahun dulu begitu, jadi gue nggak ngeliat itu sebagai titik kebahagiaan gue gitu. Tapi buat teman-teman yang MLM yang belum pernah keluar negeri, dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang sangat membanggakan buat mereka. Maka kembali lagi ke teori nelayan tadi sih menurut gue, dan gue respect kepada semua orang gitu yang menjalankan usahanya dengan kecepatan 100 km per jam dan kecepatan 1 km per jam, karena kehadiran mereka akan membangun balance yang sama. Jadi gue sepakat dengan ambisi, tapi gue nggak sepakat bahwa ambisinya harus sama, gitu kan? Kalau ambisinya sama, semuanya 100 km per jam semua, gila sikut-sikutannya kayak gimana tuh kita dalam hidup? Kalau gue titik kebahagiaannya adalah 1 miliar, sementara Bro Kelvin itu titik kebahagiaannya 10 M, baru menurut dia sukses, itu kita akan harmoni. Tapi kalau kita sama-sama 10 M, maka kita akan sikut-sikutan. Itu yang pertama. Yang lebih parah lagi kalau kita nggak tahu kebahagiaannya di mana. Jadi yang 1 M akan sikut-sikutan sama yang 100 M. Karena dua-duanya nggak tahu yang sukses tuh yang mana. Pokoknya semuanya dianggap kompetitor, dihajar-hajarin aja gitu. Nah itu bahayanya ketika kita masuk ke dalam konteks ambisi tadi. Dan ketika ambisi itu kemudian atas nama sukses itu adalah banyaknya cuan yang kita terima, maka di akhir hayat kita nggak akan bilang kita sukses, karena duit itu pasti ada yang lebih kaya. Apalagi kita UMKM ya. Begitu Kelvin bilang, saya pendiri Boplo dengan 13 outlet, omset kami katakanlah 10 M, terus McDonald bilang begini. Kira-kira Boplo. Lo tahu berapa omset kita gitu. Jadi begitu si Kelvin dibandingkan sama McDonald, selesai itu yang namanya gado-gado Boplo. Kalau sudut pandangnya ada di omset. Tapi kalau sudut pandangnya adalah seorang Ibu Juliani yang menjadi seorang bapak dan ibu keluarga, datang dari keluarga yang sangat sederhana di pinggir jalan Boplo, itu narasinya jadi berbeda banget. Gitu. Narasinya jadi berbeda banget. Jadi gue salut sama orang-orang yang sebenarnya kaya raya, tapi nggak pernah dikenal karena kaya rayanya. Gitu. Kayak Kaseto misalnya, menurut gue dia kaya raya banget sih. Cuma mungkin kita nggak tahu aja karena dia dikenalnya dari sebagai pendidik ya. Tapi dia punya banyak sekolah, banyak TK, gitu, misalnya gitu ya. Speechless, bro. Ya ada lagi yang lebih speechless lagi nih. Nih satu penutup ya, penutup. Bisnis adalah memperbesar pasar sebesar-besarnya. Branding adalah mempersempit pasar sekecil-kecilnya. Nah, itu teori gue yang satu lagi. Jadi kalau ingin bangun PR nih buat gue pikir nih. Jadi semakin besar pasar yang lo mau kejar, semakin parah. Jadi gini. Ini teori sederhana nih. Kita mau ke hutan. Masuk ke hutan, mau nangkap apa? Gajah, ular, burung, atau jerapah. Keempat binatang ini memerlukan 4 senjata yang berbeda. Untuk nangkap gajah pasti akan berbeda nangkap burung. Kalau kita masuk ke pasar, nggak tahu marketnya siapa. Marketnya siapa gado-gado Boplo? Semua orang gitu. Berarti ya gajah, kucing, burung, sampai kalajengking itu jadi target market. Nah, untuk menangkap 4 binatang ini memerlukan 4 senjata yang berbeda-beda. So artinya investasi kita untuk menangkap binatang-binatang itu lebih mahal karena kita mau nangkap semua binatang. Jadi kita bawa senapan gede, kita bawa yang buat nangkap kupu-kupu, kita bawa alat pancing karena kita mau nangkap semua pasar. Otomatis modal kita untuk menangkap alat-alat itu tambah banyak kan. Itu baru dari sisi duit, kesiapan senjata. Sama-sama Mas Bud. Kedua, knowledge. Jam berapa itu gajah keluar? Jam berapa itu jerapahnya akan berkumpul? Jadi semakin besar pasar, semakin banyak kos yang kita keluarkan. Ketika kita masuk, saya cuma mau nangkap jerapah. Cuman nyawa nangkap jerapah, maka kita udah tahu jam jerapah itu keluar, senjatanya apa. Fokus banget tuh nangkap jerapah. Nah, dalam dunia brand, semakin fokus pasar kita, semakin kuat brand yang kita ciptakan.
semakin lebar pasarnya, artinya semakin besar pasarnya. Tadi tuh Pak Jojo tuh ya, ngaku-ngaku nggak ngerti branding, itu salah satu contoh beliau tuh mengerti branding. Tadi bilang, pasar saya adalah perusahaan-perusahaan perbankan internasional. Itu kalau nggak salah Pak Jojo bilang begitu. Jadi pasarnya spesifik banget. Bukan kampus, bukan sekolahan, yaitu pasar spesifik, yaitu perasaan finance itu. Nah, jadi ketika kita membangun brand, brand itu nggak selalu memberikan hasil yang besar buat kita. Justru kalau kita ngerti brand, hasilnya itu nggak bisa besar. Tambah bingung kan? Tambah bingung. Contoh nih, ini contoh ya. Ada Ferrari, ada Toyota. Mana yang lebih kaya? Toyota lah. Kenapa? Banyak dia. Produksinya Pabriknya banyak. gede. Oh, iya. Produksinya banyak. Pertanyaannya, kenapa Ferrari nggak mau bikin kayak Toyota? Kenapa nggak dia bikin Ferrari, harganya jadi 50 jutaan? Dia Bisa. bisa dong? Bisa. Kenapa dia nggak mau? Karena Ferrari, by design, by owner vision, adalah mobil kelas atas untuk orang-orang sukses ya, whatever itu. Artinya kalau Ferrari jual mobil itu harganya 100 juta, sebenarnya dia bisa. Tapi dia nggak mau, karena Ferrari itu stand for the value of successful people dan segala macam. Artinya Ferrari nolak duit dong. Orang lo dikasih duit di depan mata, lo punya brand Ferrari, lo tinggal bikin parfum, lo tinggal bikin mobil kecil, motor Ferrari kecil, harga 20 jutaan bisa dong. Kenapa dia nggak mau bikin? Karena dia bilang Ferrari bukan itu value-nya. Value is about the pride of successful entrepreneur atau apapun itu. Artinya, visi lo akan membuat bisnis lo akan berjalan sesuai dengan visi lo. Jadi sama kayak gue nih. Gue bisa aja ngerjain Unilever, ngerjain brand-brand besar, ilmunya sama. Kenapa gue mau ngambil? Karena visi gue buat begitu. Artinya, pemahaman gue terhadap brand membuat gue jadi nggak punya cuan lebih banyak. Ya nggak? Sekarang kalau gue tanya, Bro Jimmy, gue kasih duit 10M mau nggak? Ini ada bisnis asuransi, lu ikutan asuransi deh. Mau nggak? Gue nggak suka asuransi, bro, masalahnya, bro. Ya, artinya kita semua ini sebenarnya nggak gila duit. Kalau kita gila duit, kita akan ambil asuransi. MLM kita kerjain. Ngirim narkoba di dalam mobil juga kita kerjain kalau kita emang gila duit. Ternyata kita semua nggak gila duit. Gitu. Itu salah satu contoh. Jadi ketika kita punya brand, justru brand itu akan menjaga kita di dalam koridor visi misi kita. Dan gue jadi percaya kenapa BMW akan nangis Bombay kalau penjualan sales dia lebih tinggi dari Toyota. Karena BMW is meant to be limited people. Kalau dia penjualannya lebih banyak dari Toyota, artinya brandnya sudah tidak sesuai lagi. Gitu. Lebih banyak BMW daripada Honda Accord gimana? Jadi dia harus maintain jumlahnya sedikit. Makanya Ferrari hanya bisa bikin mobil jumlahnya 10.000, katakanlah gitu setahun. Kenapa lo nggak bikin 100.000 mobil Fer gitu? Karena nggak boleh, bro. Karena kita nggak boleh bikin 100.000. Kalau kita bikin 100.000, mobil gue jadi mobil komoditas. Kayak Toyota Kijang. Tapi kan lu bisa menghasilkan uang sebanyak itu kalau lo mau. Ih, tapi gue nggak mau. Jadi artinya apa? Artinya kalau lo ngerti brand, justru brand itu justru tidak bisa memperkaya kita. Tapi dia akan sustain. Dia akan menjaga marwah kita untuk terus jalan. Itu tuh gado-gado boplo tuh. Kenapa nggak gado-gado boplo bikin gorengan ikan bakar di depan gado-gado boplo? Pasti laku. Bisa nambah omset loh, Bro Kelvin gitu. Iya. Jualan spaghetti juga bisa. Jualan spaghetti itu saya bilang, wah nggak bisa bro, nyokap nggak setuju bro, gado-gado boplo sih nggak, bukan begitu. Artinya kan Kelvin nolak potensi duit ya. Benar. Gitu. Nah kira-kira hal yang sama. Nah jadi branding semakin spesifik marketnya, dia semakin kuat. Bukan berarti dia nggak boleh ngambil pasar lain loh. Dia boleh ngambil pasar lain. Kayak Wardah misalnya bertahun-tahun market muslim aja. Nanti setelah 35 tahun dia sekarang mulai membuka market yang luar. Tapi dia capture small market dulu. Gitu. Atau kalau gue pengen dapat duit banyak, gue bikin satu brand untuk market 18 sampai 20, nanti gue bikin brand baru lagi untuk market 25 sampai 30 gitu. Kan duitnya tetap banyak karena gue punya 10 brand yang meng-capture semua market.
tapi satu brand hanya bisa meng-capture ya semarket itu doang. Nah, hari ini kalau lu bikin brand untuk semua orang, bikin pempek untuk semua orang, dan lu nggak akan bisa bertahan karena market lu nggak spesifik. Tapi pempek gue khusus buat anak-anak, karena ukurannya kecil, cukanya nggak terlalu asam, dan dia dalamnya ada sayuran. Jadi ibu-ibu tuh kalau anak-anak malas makan nasi, dia bisa makan pempek. Adanya di kantin-kantin. Jadi pempek gue tuh solving the problem. Problemnya siapa? Problemnya anak-anak yang malas makan nasi. Tuh. Enak banget nih Pak Budi langsung dapat ide nih. Misalnya begitu. Terus, tapi kan marketnya kecil. Ya itu tadi, titik kebahagiaannya kan jelas. Oke. Thank you, Bro, gua sampai lupa kalau ini udah mau jam 10, Bro. Iya, Andrit. Beneran. Keren banget loh. Biasanya gua jam 21:20 gua udah bilang, nih kapan selesainya nih pembicara gitu. Udah ngebosenin gua sendirian nih sambil belajar sampai gua lupa gitu loh. Bahkan otak gua nih biasanya hang, tapi sekarang ini kayak merasa tercerahkan dan berkali-kali. Gue dimarahin Kelvin Ini- tuh, gue diundang ini- sama Kelvin berkali-kali nggak bisa datang. Ini untung audien nggak ada cewek ya. Gue mau ngomong ini kayak gue seolah-olah kayak cewek orgasme berkali-kali sama lu. mind blowing ya. Mind blowing banget. Bro, izinnya bro, ini thank you banyak buat sharing lu di TDA, terutama teman-teman ya, small community. Tapi karena ini waktu terbatas bro, padahal gue juga pengen banyak bertanya, tapi nggak tahu, boleh buka pertanyaan lagi nggak? 2 atau 1 pertanyaan, boleh Bro Arto? Sebelum kita tutup? Boleh ya? Kita kasih 1-2 pertanyaan dulu deh ya, 2 lah ya, maksimal ya. Ada Bro Leo dan yang lain yang mau tunjuk tangan? Atau langsung aja? Ya, open mic yang mau aja. nanya? Open mic, langsung aja ya. Bro, Yang mau nanya. tadi kan brand katanya dia harus menyelesaikan satu masalah jangka panjang ataupun masalah jangka pendek. Kalau orang itu tidak mempunyai masalah dia tidak yang kayak tadi, dia hanya mengejar hype, keuntungan, itu berarti dia nggak bisa bikin brand ya, Bro? Gitu, Bro. Iya. Jadi brand itu ada pilihan ya. Jadi nggak semua orang harus bangun brand. Pedagang misalnya, trader. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pedagang? Pedagang adalah orang yang melakukan usaha dengan tujuan profit motif. Jadi kalau dia nggak ada profitnya, dia pindah usaha lain. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman tuh suka ngomongnya gini, lagi main apa bro sekarang bro? Gitu. Aduh, gue lagi main kayu nih. Aduh, kayu lagi nggak bagus bro. Kita main minyak aja deh. Wah, minyak harganya rendah bro. Mendingan lo main bubble drink. Nah, karena teman-teman ini melihat bisnis itu adalah soal profitabilitas. Salah nggak? Nggak salah. Jadi ada teman-teman yang melihat bisnis itu sebagai seorang pedagang. Tapi ada juga, kayak Bro Kelvin tuh, inget banget. Manusia itu bukan hewan, kita punya usus panjang sekali, dan itu artinya ini soal sayuran. Sayuran itu membuat sehat. Gado-gado Bob itu tujuannya ingin orang sehat. Jadi dia membangun bisnisnya, basisnya adalah values. Ada misi di situ yang ingin dibangun. Jadi biasanya bisnis-bisnis yang didrive oleh values, oleh vision, Ibu Marta misalnya, saya ingin mempercantik wanita Indonesia gitu. Ya udah mulai dari garasi. Bisnisnya lebih sustain. Gitu. Bisnisnya lebih sustain. Jadi di dunia bisnis ya sederhana kayaknya gue ngelihat ada 2 karakter itu. Satu yang sifatnya pedagang, which is trader. Di Tokopedia banyak banget tuh. 5 juta seller. Tapi yang real product, yang bikin pempek beneran, ya sedikit banget. Sisanya jualan barang-barang dari Cina. So they are trader. So trader bedanya apa? Ya harus ada cuannya kalau profitnya. Nah kalau vision base artinya bukannya dia nggak mau cuan, tapi dia bisa aja rugi bertahun-tahun karena dia punya visi itu di tahun keempat kelima ya akhirnya dia berhasil. Kayak Pak Joyo kan cerita mungkin di awal-awal dia partneran, akhirnya dia ini. Jadi sustainability-nya jadi lebih apa ya, bertahannya jadi beda. Jadi mungkin kalau kalimatnya tadi ya, it's all about pilihan. All about pilihan. Tapi saya percaya orang-orang yang membangun brand adalah orang-orang jangka panjang, orang-orang yang punya visi yang dalam untuk sesuatu yang berkelanjutan. Kalau kita nggak punya visi yang dalam, dan kita jadi pedagang, bisa nggak dua-duanya? Bisa lah gitu. Kita bisa jadi pemilik brand dan jadi pedagang di hal yang sama. Contohnya apa? Contohnya gue punya apartemen, dan apartemen gue mau gue jual,
ambil profitnya, ambil marginnya, dapat duitnya, gue jual lagi apartemen. Jadi di satu sisi gue sebagai pedagang kalau soal apartemen, tapi sebagai seorang pemilik gambaran brand, gue seorang visioner. Jadi nggak perlu harus dibedain, itu sebuah karakter yang lo bisa campur juga, tergantung dari apa yang lo ingin lo bangun. Kira-kira gitu. Thank you, Bro Arto. Siap. Next question, siapa? Yang mau tunjuk tangan atau mau open mic? Kayak Bro Budi Ya. udah dilarang untuk nanya sebenarnya. Dia udah dapet idenya. Iya. Sebenarnya mau nanya tapi di jalan nih nggak bisa ngomong panjang. Kita makan-makan pempek aja nanti ya, ketemu ya. Bareng-bareng ya. Oke. Thank you Pak Budi. Oke, mungkin ada teman lain yang mau punya pemikiran bagaimana bangun brand yang sustainable. Malam makin panjang nih, sebenarnya saya masih hot gitu loh. Tapi ya waktu ya, kasihan juga Bro Arto. Udah kita culik 2 jam. Nggak sabar, 2 jam ya? nggak 2 jam kita. Mulai dari jam 8 kurang kita. Wow. Iya kan? Wow. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita wrap ya, Bro. Izinkan gua wrap sedikit hasil dari malam ini, bahwa brand ini bukan cuma soal cari duit, tapi brand ini bagaimana kita ngomong soal solving the problem, ya. Bagaimana brand ini kita ngomong pemikirannya adalah tentang sustainable, tentang jangka panjang, gitu. Teman-teman mungkin sekarang posisi UMKM berpikirnya tentang cari duit, tapi naik kelasnya Bro Arto ingin sampaikan adalah bagaimana selain cari duit, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, membantu lebih banyak orang lagi, memperkerjakan lebih banyak orang lagi, naik kelas bagaimana memberi impact lebih banyak orang lagi, menginspirasi orang lagi gitu. Bagaimana brand dia itu dikenal bukan hanya soal barangnya aja, tapi value dari perusahaan itu sendiri. Ya, malam ini gue sangat-sangat tercerahkan bagaimana gue harus dari pedagang menjadi seorang pengusaha yang punya brand. Ya, thank you banyak sekali lagi. Ya, TDA mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas insight-insight-nya. Ya, buat teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya malam ini. Ya, kita tutup dengan sebuah karena kita tadi nggak mulai dengan doa, tapi saya pengen tutup dengan doa ya. Boleh ya? Saya minta hari ini, kemarin, karena Pak Calvin nggak ngomong, saya minta Pak Calvin yang doain kita semua deh. Boleh ya Pak Calvin? Boleh. Bro, Oke. sangat Terima luar kasih. biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Kita tuh janjian ya nanti minggu depan ya. Saya mau ke rumah Anda loh, bikin video loh, bikin podcast, talk show. Luar biasa pencerahannya. Oke, mari kita satu hati ya dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap perbincangan yang boleh dibagikan oleh Bro Arto Tuhan. Kiranya sharing dari Bro Arto boleh membuat kami bertambah banyak manfaat Tuhan yang boleh kami petik Tuhan, dan pelajaran-pelajaran tersebut Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan dan bisnis kami Tuhan. Berkati keluarga Arto Tuhan dan teman-teman semua Tuhan. Ketika keluarga besar kami juga Tuhan, dengan hikmat marifat surgawi Tuhan boleh turun buat kami Tuhan. Dalam kami boleh melakukan proses bisnis kami Tuhan, dan kami boleh bisa bermanfaat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan tidur, Kau juga berkati tidur kami Tuhan, sehingga kami besok boleh bangun dengan kondisi badan fit, dan kami boleh beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita akhir, kita foto bareng sebentar, boleh? Screenshot. Ko Leo, boleh dibantu? Kim. Oke. Pura-pura bahagia. Yang mau pura-pura bahagia. Oke. Sip.
Oke, thank you banyak Bro Arto sekali lagi. Selamat Thank you, malam. Bro Terima Arto. kasih. Sampai Sukses, ketemu Bro. lagi. Terima kasih teman-teman Salam semua. kolaborasi. Thank you. God bless, Bro Arto. Terima kasih, Bro Ato. Thank you, thank you. God bless teman-teman semua. God bless. Bye. Ini Bro Arto, bye. Thank you Bro Kevin.